Provinsi Bo. Paha babi yang direbus selama 3 jam benar-benar meleleh di mulut. Kakak, kalau suka, makanlah lebih banyak. Hem. Jiang Qinshui, aku ingin membatalkan pertunangan. Jiang Qinshui, aku ingin membatalkan pertunangan denganmu. Keponakan, pernikahanmu dengan Qinshui adalah pernikahan yang dijanjikan sejak dalam kandungan, bagaimana bisa begitu main-main? Zisheng, Ada APA, duduklah dan baik Kerala Pelen-Pelen. Paman dan Bibi, hari ini pertunangan ini pasti kubatakan. Huo Zisheng, kita sudah berteman sejak kecil. Sejak kecil kamu sudah berjanji padaku akan menggunakan seluruh kekayaan keluarga Hou untuk menikahiku sebagai istri putra mahkota. Kenapa hari ini? Minker. Kamu tidak bercermin, lihatlah wajahmu sendiri. Seperti babi hutan yang menjadi siluman, gemuk seperti ini. Tidak ada pria yang mau menikahimu. Kamu juga tidak pantas menjadi istri putra mahkotaku. Huo Zisheng, aku tidak menyangka kamu seperti ini. Orang yang seenaknya meninggalkan. Kakak Huo, jangan marah, gemuk seperti ini. Bukan sebenarnya kesalahan kakak. Kiel Yargajong. Bertunangan dengan keluarga Hou sebenarnya sudah terlalu tinggi. Jika keluarga Jiang tidak rela meninggalkan kekayaan keluarga Hou, maka pertunangan ini berikan saja kepada Mian Mian. Dia lembut dan baik. Sejak dia dewasa, aku sudah menyukainya. Dialah yang pantas menjadi istri putra mahkotaku. Aku? Liu Mian Mian, ternyata semua ini adalah rencanamu. Dia adalah teman bermain yang sengaja dicari oleh ayah dan ibuku saat aku berusia 5 tahun. Saat kecil, karena sering sakit kaki saat latihan menari, dia menasihatiku. Hidup sebagai wanita tidak mudah, jadi harus bebas dan mengikuti hati. Jika bahkan apa yang kita suka dan tidak suka saja tidak bisa dipilih. Bukankah itu sangat melelahkan, sepupu? Kalau kamu tidak suka menari, jangan menari. Aku yang masih kecil percaya kata-katanya, sejak itu tidak pernah menari lagi. Dan dengan dorongannya, aku makan paha babi 3 kali sehari. Sementara dia tidak pernah malas berguru pada guru tariku. Setiap makan hanya makan sayuran rebus. Saat upacara dewasa di usia 15 tahun, dia menari dan mengguncang kota. Dia dipuja sebagai dewi oleh semua pemuda berbakat yang hadir. Sementara aku yang berdiri di sampingnya, disebut sebagai gadis gemuk. Kakak Huo, Mian Mian hanya tinggal sementara di kediaman keluarga Bo. Bagaimana bisa merebut jodoh sepupu sendiri? Meskipun sepupu agak gemuk dan temperamennya buruk, tapi dia tetap tunangan pangeran. Mian Mian rela menyerahkan kakak Huo kepada sepupu. Kakak Huo, lupakan saja Mian Mian. Mian Mian memang tidak beruntung. Mian Mian, kamu terlalu baik hati. Pangeran ini hanya mencintaimu seorang. Jika mereka tidak berani setuju. Aku setuju. Aku setuju untuk membatalkan pertunangan. Mohon Pangeran Huo mengembalikan barang bukti. Kamu benar-benar setuju, selain pangeran ini. Tidak ada pria lain yang mau menikahimu. Kakak, jangan bicara sembarangan. Kakak Huo adalah pria terbaik di seluruh ibu kota. Nanan, kamu harus berpikir matang. Kembalikan barang bukti padaku, kita tidak ada hubungan lagi. Kedepannya, apakah pangeran menikahi sepupu? Atau menikahi orang lain? Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Bo. Ambil saja. Orang sepertimu hanya pantas menjadi biarawati. Yang benar-benar aku sukai. Hanya Mian Mian seorang. Kakak Huo, beri sepupu kesempatan lagi. Mian Mian rela. Demi kakak Huo dan sepupu, bahkan menjadi selir pun rela. Pangeran ini hanya mencintaimu seorang. Untuk Jiang Qinshui ini, jika dia benar-benar tidak bisa menikah, suruh dia mencari selir di Kidi Menho. Itu juga karena Mian Mian. Kakak Huo, Pernikahan Qinshui, biarlah orang tua yang mengurus. Tidak perlu pangeran khawatir. Kamu pikir kamu Mian Mian ya? Seluruh ibu kota tahu, kamu terkenal sebagai gadis gemuk. Tidak ada pria yang mau menikahimu. Membiarkanmu menjadi selir di kediaman Hou. Itu juga karena Mian Mian. pasti hati kakak sangat sedih sekarang. Mengapa memaksakan diri, HMPH? Liu Mian Mian ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku baik hati mengangkatnya, dia malah merebut tunangan putriku. Sekarang Mian Mian dapat hokin pertunangannya. Reputasinya semakin buruk, kasihan putriku. Nanan tidak apa-apa, tidak menikah ya tidak menikah.
Paling-paling orang tua yang merawatmu, titah kerajaan datang. Putri tertua Champing Kebo, Yang Qinshue. Cantik dan lembut, sekarang dinobatkan sebagai selir kaisar. Pernikahan akan dilaksanakan di istana Yangxin sebulan kemudian. Tuan, apakah aku tidak salah dengar? Kaisar saat ini menobatkan Xue sebagai selir kaisar. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya, hamba sudah membawa 3 buku dan 6 hadiah, keinginan kaisar tidak bisa dilawan. Kamu setuju saja untuk menikah dengan kaisar. Sudah mencari, anjing kaisar tidak ada di sini, kejar, jangan biarkan dia lolos, ya. Yang mulia, mereka sudah pergi. Terima kasih atas pertolonganmu, aku akan menobatkanmu sebagai selir kaisar. 3 hari lagi akan melamar di kediaman Bo, melamar. Ah, tidak. Terima kasih atas kebaikan yang mulia, tapi aku sudah bertunangan dengan putra Yong An Ho. Maaf, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Jika Nyonya khawatir tentang putra Yong An Hou, hamba akan segera pergi ke kediaman Hou untuk menyampaikan pesan. Tidak perlu, aku akan menikah. Bagus sekali, hamba akan segera memberi selamat kepada selir kaisar. Selamat kepada Boye, hahaha, selamat juga. Terima kasih atas kerja keras kepala rumah tangga, mengurus pernikahan putriku, kenapa diam saja? Cepat bawa kaisar. Hadiah lamaran yang disiapkan untuk Nyonya, segera bawa ke sini. Nyonya, kaisar telah menetapkan pernikahan di istana Yangxin sebulan kemudian. Pada saat itu, semua pejabat akan datang, apakah kediaman Yong An Ho perlu menghindari kecurigaan? Tidak perlu, saat itu panggil saja istri baru putra mereka. Aku akan mengadakan pesta besar. Baik, hamba akan melaksanakan perintah. Nona, pernikahanmu dengan kaisar sudah dekat. Tuan sudah menyiapkan banyak mahar, kebanyakan barang langka. Maukah kamu melihatnya, apa yang akan dibawa ke istana? Baik, Cepat, bawa juga beberapa lukisan itu. Ini tengah malam, apa yang terjadi? Ah, apa ini barang jelek? Sudah jatuh ya sudah. itu vas kaca persik kesukaanku. Ayah sudah susah payah membelinya, sekarang dihancurkan begitu saja. Dilempar begitu saja ke lantai. Lukisan jelek ini, apa ini? Bahkan dijual sebagai kertas bekas pun tidak akan laku. Lebih baik dijadikan lap kaki saja, HMPH. Itu lukisan yang ibu pesan dari ahli di Jiangnan. Khusus untuk pernikahanku, dia berani merusaknya. Kamu siapa? Berani berbuat seenaknya di kediaman Bo? Kemari. Tangkap mereka berdua. Sepupu. Jangan marah, ini salahnya kakak Huo. Dia hari ini melihat mahar yang disiapkan oleh paman dan bibi untukku. Merasa terlalu sederhana. Dia kasihan padaku, lalu memikirkanmu, sepupu. Lagi pula aku tidak akan menikah, jadi ya. Aku menyuruh orang untuk mengambil semua barang maharmu dan memberikannya padaku. Kakak Huo bilang, hari ini dia akan memberikan barang maharmu padaku. Sebagai kompensasi, dia setuju untuk membiarkanmu masuk ke rumah sebagai selir pada hari pernikahanku, sepupu. Jangan kau tidak tahu berterima kasih, kali ini jika kau menolak lagi. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Baiklah, Sepupu, jika kakak Huo tahu kau begitu dermawan. baiklah, kau anak durhaka, makan dari keluarga Bo. Sekarang malah mengincar barang maharku, aku. Jiang Qinsue, kau wanita jahat. Kakak Huo. Jiang Qinsue, aku tahu. Kau cemburu pada nyanyian yang bisa menikah ke keluarga Hou. Menikmati kemewahan, tapi mengambil barang maharmu adalah ideku. Bagaimana bisa kau menyakiti Mian Mian? Dengan sikapmu seperti ini, kau tidak pantas menikah ke keluarga Hou. Keluarga Hou begitu kaya raya, kenapa masih mengincar? Barang maharku yang sedikit itu? Bukankah karena orang tuamu pilih kasih? Memberikan Mian-Mian barang-barang yang murahan? Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Liu Mian Mian hanya tinggal sementara di keluarga Bo. Keluarga Bo belum memintanya untuk membayar uang. Dia malah mengincar barang maharku, jika kau merasa barang maharmu murahan. Maka jangan ambil, sekarang juga. Kembalikan semua barang mahal yang kau ambil dari halamanku. Kembalikan semuanya padaku. Kalau tidak, aku akan melaporkannya ke pejabat ibu kota. Tidak tahu apakah orang-orang akan tertarik dengan kasus calon istri pangeran yang mencuri barang mahal orang lain. Sepupu, persahabatan kita selama belasan tahun. Mian Mian hanya meminta sedikit barang mahar, kau malah begitu. Jiang Qinsu, kau begitu pelit. Kau masih pikir bisa nikah ke keluarga Hou? Menjadi istri pangeranku? Aku beritahu kau. Pangeran ini hanya mencintai Mian Mian. Kau menggunakan trik ini, mengancamku juga tidak ada gunanya. Mian Mian, tenang saja. Nanti aku akan memberimu lebih banyak barang mahal. Sedangkan Jiang Qinsue ini, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja.
Nona, berani merusak barang maharmu, tunggu sampai kau masuk istana. Jangan biarkan mereka begitu saja. Tidak kusangka kakak Huo hanya butuh 2 hari untuk menyiapkan barang mahar yang begitu mewah untukku. Dibandingkan dengan ini, mas kawin untuk Jiang Qinsu. Jumal sampah. Sepupu. Ini adalah jet teratai yang dibawa khusus oleh kakak Huo dari Jiangnan. Antaku. Dia bilang hanya harta karun langka seperti ini yang pantas untuk kecantikan sepertiku. Dia juga bilang, Huo Houye sangat menghargai pernikahan kita. Pesta pernikahan kita akan lebih megah daripada pengangkatan selir kaisar. Benarkah? Adikku benar-benar seperti ayam kampung yang menjadi phoenix. Harus dirayakan dengan baik. Sepupu, aku tahu kau selalu meremehkanku. Tapi istri pangeran memiliki gelar kebangsawanan. Ketika aku menjadi istri pangeran, kau dan paman serta bibi harus berlutut padaku. Kenapa? Sepupu merasa malu dan ingin bersembunyi di desa? Tapi bersembunyi sementara tidak bisa selamanya. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berlutut padaku. Baik, aku tunggu. Kurang dari 1 jam lagi, aku akan menjadi istri Pangeran Hou. Yang terhormat. Sepupu, hari ini adalah hari pernikahanku. Kenapa kau memakai baju pengantin? Meniru-niru, jangan-jangan. Kau ingin menjadi dayang pengiringku? Siapa bilang hari ini hanya aku yang menikah? Jangan-jangan sepupu juga menikah. Tapi aku ingat, sejak upacara pernikahanmu, kau menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Di ibu kota ini, siapa yang berani menikahimu? Menurutku, mungkin kau akan menikahi orang bodoh. Jika suamiku tahu, kau dan keluarga Hou Yong'an akan selai kau. Usungan pengantin sudah datang. Tidak ada waktu untuk berdebat dengan pelayan seperti kau. Usungan yang disiapkan kakak Huo untukku sudah datang. Katanya, ini adalah satu-satunya usungan berhias emas di ibu kota. Sepupu, seumur hidupmu kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk menaiki usungan sebaik ini, kan? Setelah naik usungan Hou, aku akan menjadi istri bangsawan Hou. Sepupu, ketika aku pulang, ingatlah untuk berlutut menyambutku. Ayo. Antarkan aku ke usungan. Baik. Sepupu, mengingat kita bersaudara, sebelum pergi, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Jangan bermimpi di siang bolong, di dunia ini. Tidak ada pria yang mau menikahimu. Lebih baik, kau terus makan paha babi saja. Lu Mian, kau. Ayo pergi. Waktu yang tepat telah tiba. Mari kita bawa Nyonya pulang. Tunggu sebentar. Mohon tunggu, kita belum bisa mengangkat tandu sekarang. APA? Apakah ini ulahnya? Siapa yang berani menggelenji tanda Nayonya? Langsung pukul mereka. Nyonya, jangan. Ini adalah tandu permaisuri yang datang. Permaisuri? Nyonya istri pangeran, betapa hebatnya kau, sampai permaisuri pun harus menjauh. Nona, dia belum menikah. Kenapa kalian begitu sombong? Hari ini aku akan menikah. Dan menjadi Nyonya Hou. Kamu, jangan-jangan kira tandu ini untuk menjemputmu menikah? Bagaimana kamu tahu bukan? Kalau kamu permaisuri, aku akan melayanimu seumur hidupku. Semua wanita di dunia ini mati pun, kaisar tidak akan menikahimu. Ayo, bawa aku keluar, aku ingin melihat wanita seperti apa yang layak menjadi permaisuri. Baik. Permaisuri menikah, semua rakyat bersujud menyambut permaisuri. Hormat pada permaisuri. Sayang, besok aku akan mengadakan pesta pernikahan di Istana Yangxin. Dan mengangkatmu sebagai permaisuri, mengumumkannya ke seluruh negeri, untuk disembah oleh para pejabat. Apakah ada keluarga dekat yang ingin kau undang? Nyonya istri pangeran Yong'an, Liu Mian.
Baik, aku akan segera mengeluarkan dekret. Mian Mian, Kakak Huo, ada kabar baik apa? Kaisar akan mengangkat permaisuri baru besok dan mengadakan pesta istana. Permaisuri secara khusus mengundangmu untuk hadir. APA? Hebat sekali. Aku baru saja menjadi nyonya pangeran dan sudah dekat dengan permaisuri. Jiang Qinsue, mulai sekarang jika kau bertemu denganku, hanya boleh bersujud dan menyembah. Hati-hati, ini semua adalah hadiah untuk permaisuri. Setiap barang bernilai sangat tinggi. Saat pesta istana, aku akan memberikan hadiah ini kepada permaisuri. Dekat dengannya, aku, Liu Mianmian, tidak hanya akan menjadi nyonya pangeran saja. Jiang Qinsue, kenapa kau di sini? Tempat ini, apakah pantas untukmu? Kenapa aku tidak boleh di sini? Ini adalah istana kaisar, tempat tinggal kaisar dan permaisuri. Kau pikir ini halaman belakang rumahmu? Bisa seenaknya datang? Aku beritahu, hari ini adalah hari penobatan selir kaisar. Yang diundang semuanya pejabat tinggi. Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan sampai mempermalukan diri di sini. Aku pergi. Kalau aku tidak ada, pesta istana ini tidak akan dimulai. Masih saja sombong. Lihatlah dirimu sendiri. Kurasa kau sudah kehilangan akal. Lihat ini. Ini undangan langsung dari selir kaisar. Dia secara khusus mengundangku untuk hadir. Jiang Qinsue, aku tahu kau iri. Aku menikah dengan Pangeran Huo, dan kau berusaha keras menjatuhkanku. Tapi aku danmu sudah tidak sejalan lagi. Setelah hari ini, saat aku bersenang-senang dengan selir kaisar, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengikat sepatuku. Cepatlah, jangan sampai selir kaisar menunggu lama. Ya? Perhatikan si gendut itu, jangan sampai dia menyelinap masuk. Yang Mulia, selir dan para pejabat sudah menunggu di Hall Yangxin. Menyambut kedatangan Yang Mulia. Perintahkan, pesta harus diadakan dengan protokol tertinggi. Jangan sampai mengecewakan selirku. Siapapun yang berani menantang selir, akan dianggap menghina kaisar. Ya, Selir, maaf membuatmu menunggu. Aku segera datang. selir, Yang Mulia akan segera tiba. Silakan masuk ke aula terlebih dahulu. Ini bukan Nyonya Liu, istri Pangeran Yong'an? Konon kau diundang khusus oleh selir kaisar. Aku dan selir kaisar adalah sahabat dekat, sering bertemu. Selir kaisar nanti akan menjamuku secara khusus di pesta istana. Nyonya Liu begitu cantik, tidak heran pangeran dan keluarga Bo membatalkan pertunangan untuk menikahinya. Benar, gadis gendut dari keluarga Bo itu, mana ada kualifikasinya untuk dibandingkan dengan Nyonya Pangeran. Jia, bahkan tidak bisa menyamai satu jari Nyonya Pangeran. Pantas saja pertunangannya dibatalkan. Konon pangeran, demi Nyonya Pangeran, bahkan tidak mau mengambil selir. Dulu keluarga Bo memperlakukan Nyonya dengan buruk demi putri mereka sendiri. Sekarang mungkin mereka sangat menyesal. Putri mereka sendiri bahkan tidak bisa menikah, konon. Gadis gendut itu menangis dan berteriak ingin menjadi selir pangeran. Setelah ditolak pangeran, dia lari ke desa. Hahaha. Sangga memelukkan. Kalau aku jadi dia, sudah lama gantung diri. Jangan bicara begitu, sepupu. Pernikahan sepupu sulit. Aku juga sangat sedih. Sudah beberapa kali aku bicara dengan kakak Huo. Dia tidak mau menerima sepupu ke dalam keluarga. Beberapa hari lalu aku membujuk kakak Huo. Akhirnya, dia bersedia memberi sepupu satu kesempatan. Menerimanya sebagai selir. Kalau sepupu tahu, dia bisa masuk keluarga Huo, menjadi selir kakak Huo. Pasti dia akan sangat senang. Nyonya selir tiba. Selamat datang, Nyonya Selir. Siapakah sebenarnya Nyonya Selir ini? Sehingga memiliki aura yang begitu luar biasa. Berlututlah kalian semua, dengarkan perintah, tanpa izin. Jangan melanggar wajah suci, patuhi perintah. Perintah Kaisar, Semua Hadirin bersujud, hormat kepada Nyonya Selir.
Hamba persembahkan sepasang lengan emas dan giok, selamat kepada Nyonya. Ingin menaikkan derajat dengan sepasang hiasan kepala, lucu sekali. Sepertinya hadiahku hari ini pasti akan menang. Dan membuat Nyonya Selir senang. Hamba bersujud kepada Nyonya Selir. Kamu adalah... Monder. Baik. Setelah aku minum bersama Nyonya Selir, hal pertama adalah membuatnya menangkap Jiang Qinshui dan membuangnya ke Ningguta. Saat itu, Jiang Qinshui pasti akan seperti anjing kecil yang memohon ampun padaku. Jiang Qinshui, inilah akibatnya jika kamu melawanku. Kidimen Ho Yongen, Lu Mian Mian. Majulah dan bersujud. Hamba Liu Mian Mian bersujud kepada Nyonya Selir. Semoga Nyonya Selir sehat selalu, diberkahi setiap saat. Berdirilah. Jiang Qinshui, bagaimana bisa kamu? Tidak mungkin, siapa dia? Bagaimana dia bisa di sini? Berani sekali, ini adalah Nyonya Selir, cepatlah berlutut. Nyonya Selir. HMPH, Jiang Qinshui si gemuk ini pantas menjadi Nyonya Selir, bahkan jika semua wanita di dunia ini mati, dia tidak mungkin menjadi Nyonya Selir. Berani sekali, berani menghina Nyonya. Cepat berlutut, minta maaf. Jiang Qinshui, aku tahu kamu iri aku menikah ke keluarga Hou, ingin menyelamatkan muka. Tapi aku tidak menyangka, kamu tidak hanya gemuk dan jelek, tapi juga bodoh. Kebaikan Kaisar, meskipun memilih Selir, pasti memilih yang cantik dan anggun. Lihatlah dirimu. Gemuk seperti babi hamil, bahkan petani desa pun tidak mau. Apalagi Kaisar saat ini, aku beritahu kamu. Meniru Nyonya Selir adalah kejahatan yang menghukum 9 generasi. Bagaimana kamu tahu? Aku bukan Nyonya Selir. Lucu sekali. Pinggangmu sebesar tong air. Pantatmu besar, bisa duduk membunuh 2 ekor yak, bahkan pelayan istana pun tidak pantas dipilih, apalagi menjadi Nyonya Selir. Benar-benar mimpi di siang bolong. Lu Shi, Anna Kessel, kau berani sekali, berani menghina Nyonya. Hari ini, kau tidak bisa lolos dari hukuman. Berpura-pura. Bahkan dari desa. Mengambil seorang wanita petani secara acak. Lebih cantik darinya Jiang Qinshui. Wanita gemuk seperti dia, apalagi Kaisar. Bahkan pengemis pun tidak mau menikahinya. Kau bilang padaku, dia adalah Selir Agung, Kasim kecil. Katakan padaku, berapa banyak keuntungan yang dia berikan padamu. Berani sampai seperti ini, bahkan berani menghadapi hukuman berat. Menipu semua orang. Jika Kaisar tahu, kalian semua akan mati. Menurut hukum dinasti ini, menghina Selir Agung di depan umum, apa hukumannya? Jawab, Nyonya. Harus ditampar 50 kali dan diserahkan ke Biroklan untuk dihukum. Pergilah. Baik. Kau berani sekali, berani memukulku. Memang kau yang kupukul. Berani sekali, menghina Selir Agung. Nyonya itu cerdas dan berani. Tidak mungkin orang sepertimu bisa melihatnya. Menghina Nyonya di depan umum, tubuhnya gemuk, mana ada gemuk. Ini adalah kemakmuran, ini adalah keanggunan. Hanya orang yang beruntung yang bisa memiliki tubuh seperti ini, tubuh yang membawa kedamaian negara dan rakyat. Sikap seorang ibu negara, malah kau hina seperti ini. Sungguh kejahatan besar. Jika bukan karena Nyonya yang murah hati, tidak mempermasalahkanmu, kau yang membalikan fakta, menghancurkan kedamaian negara dan rakyat, seharusnya dihukum sebagai pengkhianat negara. Hukum berat untukmu. Kurang 1 tamparan. Tampar 50 kali, sudah cukup. Bawa dia pergi. Baik. Siapa di sana? Jiang Qinshui, kau pasti mati. Kau tidak hanya menipu para pejabat, bahkan berani memukulku. Ini adalah istri Pangeran Yong An Hou. Aku pasti akan melaporkan ini ke Kaisar, menghukummu mati. Menghukum 9 generasimu, membuat seluruh keluarga Bo dihukum mati, dipotong-potong. Apakah benar seperti yang dikatakan Liu Xi? Jiang Qinshui berpura-pura menjadi Selir Agung? Melihat dia berbicara dengan begitu yakin, mungkin dia tahu kebenarannya. Mungkin kalian semua tidak tahu. Aku dan Jiang Qinshui tumbuh besar bersama. Bagaimana dia? Aku sangat tahu. Dia Jiang Qinshui.
Hanya seorang yang malas dan suka tidur setelah makan. Setelah bangun tidur, si gendut ini baru makan. Bagaimana mungkin Kaisar mengizinkan orang seperti ini menjadi selir? Jiang Qinsue, kamu tidak lebih dari melihat aku menjadi istri pangeran, lalu merasa iri. Sehingga kamu memikirkan cara yang sangat bodoh ini untuk membalas dendam padaku. Tapi aku sudah istri resmi Pangeran Hou. Cantik alami, cerdas luar biasa, mana mungkin tertipu oleh si gendut bodoh sepertimu. Kamu ini rakyat jelata yang hanya ingat makan, lupa dipukul. Masih berani bicara sembarangan di sini, benar-benar mencari mati. Tutup mulutmu, Kasim kecil yang sok-sokan. Sebentar lagi akan tiba saat kematianmu. Sebaiknya kalian semua pikirkan baik-baik orang yang dipilih Kaisar untuk menjadi selir, meskipun bukan putri pejabat tinggi. Pasti adalah wanita yang cantik dan berbakat luar biasa. Sedangkan Jiang Qinsue dengan rupa seperti ini, siapa yang menikahinya, pasti sial seumur hidup. Jika dia benar-benar selir, mengapa Kaisar tidak muncul? Dari sini bisa dilihat bahwa Jiang Qinsue memalsukan diri sebagai selir, ini benar-benar nyata. Benar, katanya Kaisar sangat menyayangi selir. Jika benar begitu, seharusnya sudah datang. Kaisar tidak datang ke istana Yangxin. Apakah dia sama sekali tidak tahu? Tapi kita sudah memberi hadiah. Baiklah Jiang Qinsue, kamu tidak hanya memasukkan identitas selir, tapi juga menggunakan identitas ini untuk menipu hadiah dari para pejabat. Tunggu aku melaporkan ini pada Kaisar, pasti akan menambah kesalahanmu. Sulit untuk melarikan diri dari hukuman mati. Para hadirin, aku pergi dulu. Tunggu aku memanggil Kaisar, lalu akan menghukum si gendut palsu selir ini. Kaisar datang. Panjang umur Kaisar, panjang umur selamanya. Para hadirin, tidak usah dihormat. Terima kasih Kaisar. Semuanya, inilah selir yang selalu kuinginkan. Jiang Qinsue, mulai sekarang. Melihat selir sama dengan melihatku, jika ada yang melawan. Hukumnya adalah Ternyata Jiang Qinsue benar-benar selir, sedangkan Liu Mianmian baru saja melawan selir di depan umum, bahkan mengatakan akan melaporkan ini pada Kaisar. Benar-benar bodoh seperti babi. Siapa yang tidak setuju? Istana Ningan Hou ini, cepat atau lambat akan ikut celaka karena dia. Untung kita teguh pendirian, tidak terpengaruh oleh kata-kata wanita itu. selir adalah orang yang beruntung, sangat dicintai olehku. Dan pernah menyelamatkan nyawaku. Apalagi yang kuinginkan selain wanita ini? Mulai sekarang, jika ada yang berani membicarakan selir, akan kuanggap sebagai melawanku. Bentuk sama, sifat berlawanan, hukum menuntut kejahatan. Apakah kalian mengerti? Patuhi perintah. Baik, 3 hari lagi, selirku akan pulang. Aku akan ikut selirku kembali ke kediaman Bo. Untuk mendukung selirku dan keluarga Bo. Mian, kenapa kamu terburu-buru sekali? Menarikku ke sini. Itu Jiang Qinsue. Karena cemburu kamu menikah denganku, dia menyamar sebagai selir masuk ke istana. Menyuap Kasim, menipu para pejabat, kamu bilang, ini bukan kejahatan besar menipu Kaisar dan berkhianat? Benarkah ini? Aku sudah lama curiga pada Jiang Qinsue itu. Gemuk dan bodoh, sekarang melakukan hal seperti ini. Sang geleku. Dengan kejadian seperti ini, seluruh keluarga Bo pasti kacau balau, aku pasti akan membawamu. Untuk melihat keributan ini, percaya atau tidak, mereka pasti akan berlutut memohon padamu dan padaku untuk meminta pengampunan bagi Jiang Qinsue. Meminta aku memohon ampun untuk si gemuk itu, tidak mungkin. Tapi kalau aku bisa menambah api dalam hal ini, aku sangat tertarik, ayo pergi. Ada masalah, Jiang Qinsue menipu Kaisar dan berkhianat. Akan dihukum mati seluruh keluarganya. Apa yang kamu katakan? Mian, kamu tidak boleh sembarangan bicara. Dari kecil selalu patuh, bagaimana mungkin melakukan kejahatan menipu Kaisar dan berkhianat? Mian, kamu dan Yinin selalu tidak akur. Sekarang, kamu sudah menikah dengan pangeran, sudah mendapatkan keinginanmu. Kenapa masih tidak mau berhenti? Aku memfitnahnya? Jelas-jelas dia Jiang Qinsue. Menyamar sebagai selir, menipu hadiah dari para pejabat. Dan bekerja sama dengan Kasim kecil di istana, membalas dendam padaku, hari ini. Aku memberitahu kalian ini agar kalian bisa menyiapkan peti mati untuknya. Nanan dinobatkan sebagai selir. Bagaimana mungkin ada yang palsu? Lu, Mian,
Keluarga Jiang sudah memperlakukanmu dengan baik. Kalau kamu masih berani bicara sembarangan, jangan salahkan aku, tidak akan memaafkanmu. Mingger. Hanya seorang bangsawan kecil, berani mengganggu istri pangeranku. Mian Mian begitu baik. Bagaimana mungkin membuat rumor palsu? Ini dia lihat sendiri. Kalau dia benar-benar selir yang dipilih Kaisar, kenapa hari itu Kaisar tidak pernah melangkahkan kaki ke Aula Yangxin? Ini tidak mungkin. Nan sejak kecil sudah patuh dan baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang sangat tidak bermoral ini? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Nan masih muda. Jika dia melakukan kesalahan, jika Kaisar marah, masalah Bomenshaf masih kecil. Jika Nan mengalami sesuatu yang buruk, bagaimana aku bisa hidup? Jangan panik. Nan akan pulang hari ini, tunggu dia kembali. Kita akan merencanakan dengan matang. Dia sekarang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, kalian hanya perlu menunggu. Untuk mengurus jenazahnya, ini. Tuan, cepat pikirkan solusi, hari ini bahkan jika Dewa datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan putrimu, Jiang Qinsue. Tapi, jika kalian bersedia, sekarang berlutut dan memberi hormat kepada istri pangeran ini. 3 kali, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membantu. Meninggalkan jenazah utuh untuk putrimu. Mian, kamu terlalu baik hati. Ayah, Ibu, aku sudah kembali. Kenapa kalian di sini? Jiang Qinsue, kamu yang memasukkan diri sebagai selir kerajaan. Orang yang menipu Kaisar dan berkhianat, berani kembali. Berani, berkali-kali menghina selir kerajaan, masih tidak mau bertobat. Padet dipukul. Budak anjing, HMPH, berani memukul istri pangeran. Kemarilah. Tangkap mereka. Huo Zisheng, apa yang kamu lakukan? Kamu yang memasukkan diri sebagai selir kerajaan, menipu Kaisar dan berkhianat, masih di sini. Berlagak, sekarang aku akan menangkapmu. Dan membawamu ke Kaisar untuk mendapatkan hadiah. Identitas selir kerajaanku adalah titah langsung dari Kaisar. Dijemput dengan tandu besar, dinikahi secara resmi, mana mungkin kalian? Orang-orang kecil bisa menghina dengan mudah. Saudariku, sampai sekarang, jangan keras kepala lagi. Hari itu, aku melihat dengan jelas di istana. Kaisar bahkan tidak pernah pergi ke Hall of Mental Cultivation. Kamu menyuap Kasim kecil ini, berlagak, bisa menipu orang lain. Tapi tidak bisa menipuku, Nan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah yang mereka katakan benar? Ibu, Tentu saja benar, aku sudah mendengar dari Kaisar. Hari ini selir kerajaan pulang, Kaisar akan datang sendiri. Sekarang hanya Jiang Qinsue yang kembali. Di mana Kaisar? Pangeran Huo, sekarang hanya kamu yang bisa membantu Nan. Bibi memohon. Berbilas kasihanlah. Minta bantuanku, apakah keluarga bos seperti ini? Tidak ada aturan? Minta bantuan orang lain. Juga harus menunjukkan sikap yang benar. Kamu. Lalu apa yang kamu inginkan? Kakak Huo adalah putra mahkota keluarga Huo. Statusnya mulia, berbeda dengan kalian. Jika ingin meminta bantuannya, berlutut dan memberi hormat tentu tidak bisa dihindari. TAPI, mengingat aku sudah kenal dengan kalian, kurangi saja. Cukup 18 kali sujud. Kalau begitu, ikuti apa yang Mian katakan. Biarkan kalian sujud 10 kali kepada kami berdua. Ibu, Jiang Qinsue, kamu juga harus berlutut dengan patuh. biar aku berlutut padamu? Apakah kalian pantas menerimanya? Laporkan pada Yang Mulia. Permaisuri sudah tiba di keluarga Bo. Kapan kereta kuda berangkat? Sial, hari ini adalah hari permaisuri pulang ke rumah. Aku sibuk dengan urusan negara. Dia pasti akan marah padaku. Siapkan pasukan, kita berangkat dari istana. Hari ini, siapapun yang berani melawan permaisuri, akan dihukum mati. Perintah dilaksanakan. Ibu, mereka berbohong dan menyebarkan fitnah. Bagaimana bisa kamu tidak percaya pada putrimu? Nan, sampai saat ini, ibu sudah tidak peduli benar atau salah, hanya berharap kamu bisa selamat. Mian, sejak kamu berusia 5 tahun masuk ke keluarga Bo, keluarga Jiang sudah memperlakukanmu seperti anak sendiri. Nan bahkan menganggapmu seperti saudara kandung. Kenapa kamu begitu memaksakan diri? Saudara kandung? Jika dia benar-benar menganggapku seperti saudara kandung, kenapa dia merebut kakak Huo dariku? Dan kenapa dia berpura-pura menjadi permaisuri, memukulku di depan para menteri? Hari ini, aku akan membuat Jiang Qinsue mati. Apa yang kamu bicarakan? Putra mahkota Huo ingin membatalkan pertunangan. Nonaku setuju. Kamu ingin menikahi putra mahkota Huo. Nonaku juga setuju. Kamu menghina nonaku di aula istana. Nonaku baik hati, hanya memberikan hukuman ringan, tamparan 50 kali.
Tapi kamu masih menyimpan dendam pada nonaku. Budak yang banyak bicara. Si gemuk, aku akan bilang sekali lagi. Hari ini kamu pasti mati. Kecuali, kamu berlutut sekarang. Dan sujud 3 kali pada istri putra mahkota ini. Kakak Huo senang, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Aku akan membiarkanmu mati utuh, kalau tidak, seluruh keluargamu akan ikut mati bersamamu. Mian Mian. Aku akan berlutut padamu. Jangan sakiti ibu. Ibu. Pangeran Huo. Mian Mian. Aku mohon untuk Nanan. Aku mohon kalian lepaskan Nanan. Nanan masih muda dan tidak mengerti. Aku mohon kalian berbaik hati. Bicaralah baik-baik di depan Kaisar. Bayarkan Kaisar. Wanita memang cerewet, kalau dari awal begini kan enak. Mian Mian telah menderita di rumahmu selama belasan tahun. Apakah kalian pikir dengan berlutut dan mengucapkan beberapa kata manis akan menyelamatkan nyawa Jiang Qinsue? Huo kakak memang baik padaku, tidak seperti mereka yang pura-pura mengerti dan lambat, atau kalian berlutut dan sujud padaku, atau Kaisar akan mengirim orang untuk menghukum kalian. Putrimu tidak akan baik-baik saja. HMPF, Tuan. Ayah. Mian Mian. Aku mohon lepaskan Nanan. Selama itu milik keluarga Bo. Apapun yang kau suka, ambillah. Ini baru benar. Ayah, bangunlah. Nan, jangan lagi bertingkah. Saat Kaisar mengirim orang untuk menghukum, semuanya akan terlambat. Tidak. Liu Mian Mian. Keluarga Bo telah merawatmu selama belasan tahun. Dengan apa kau berani menghina keluarga Bo? Karena sekarang aku adalah istri pangeran yang dihormati, sedangkan kau hanyalah wanita gemuk yang suka menipu. Bukan hanya membuat kalian sujud, bahkan menghukum mati seluruh keluargamu. Adalah hal yang mudah. Istri pangeran yang hebat, apakah kau tidak pernah berpikir? Jika statusku sebagai selir kaisar benar, apa yang akan kau lakukan? Jiang Qinsue. Kurasa kau terlalu banyak makan babi, sampai otakmu rusak. Kaisar begitu mulia, mana mungkin tertarik pada wanita gemuk sepertimu. Hari ini adalah hari kembalinya selir. Kaisar akan datang sendiri, jika kau benar-benar selir. Maka di mana Kaisar? Kaisar akan segera datang, saat itu, kalian tidak akan bisa lari. Omong kosong, kau selir palsu. Bagaimana mungkin Kaisar? Kaisar tiba. Kak Kaisar datang? Kaisar tiba, cepat berlutut. Hamba, Pangeran Yong'an, menghadap Kaisar, semoga Kaisar hidup selama-lamanya. Selama-lamanya. Perintah Kaisar, kali ini keluar istana, hanya untuk keluarga Bo. Orang asing segera pergi, tapi hamba. Masih ada hal yang ingin dilaporkan kepada Kaisar, apakah kau melawan perintah? Cepat pergi. Hamba mohon diri. Hamba menghadap Kaisar. Orang tua tidak perlu terlalu formal, cepat bangun. Nanan, cepat ke sini, minta maaf kepada Kaisar. Minta maaf. Apa yang terjadi? Kaisar, putri hamba masih muda, belum mengerti. Jika ada yang menyinggung Kaisar, mohon Kaisar berbelas kasih. Kasihani nayawannya. Mengapa ayah mertua berkata begitu? Aku sangat menyayangi Nanan. Bagaimana mungkin aku menyalahkannya? Kaisar, belakangan ini ada desas-desus mengatakan bahwa Nanan saya berani meniru selir Kaisar. Istri saya percaya. Putri saya yang baik hati dan hati-hati tidak akan melakukan kesalahan seperti ini. Mohon Kaisar berbelas kasih. Ini, Kaisar, lihatlah, seperti putri saya Nanan ini. Perempuan yang baik hati dan lemah lembut, bagaimana mungkin meniru selir Kaisar? Benar. Ya Kaisar, hamba tidak layak.
Menerima panggilan ayah mertua dari Kaisar, ini benar-benar pantas mati. Mohon Kaisar, melihat hamba yang setia pada negara. Kasihani keluarga hamba. Ini, Cepat minta maaf kepada Kaisar, biarkan Kaisar tenang. Saya Cepat! mohon Kaisar berbelas kasih. selirku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kau juga ikut mengolok-olokku? Selirku. Nan. Kaisar memanggilmu selir. Apakah kau benar-benar selir Kaisar? Ibu, Kaisar sendiri sudah datang, bagaimana masih tidak percaya? Saya adalah selir Kaisar. Hadiah pernikahan dan perintah suci itu juga nyata. Ibu mertua bercanda, aku adalah raja negara ini. Apakah mungkin menggunakan dekret kerajaan dan hadiah lamaran sebagai bahan lelucon? Baguslah, hampir membuat hamba mati ketakutan. Nan, kau membuat ibu sangat khawatir. Tuan Bo, jangan panik, Kaisar sangat menyayangi selir. Saat berangkat, Kaisar berpesan kepada kami untuk melayani kalian dengan baik. Jangan sampai ada kelalaian. Tapi setelah berpikir panjang, hanya dengan satu hadiah lamaran, mana pantas untuk seorang wanita yang cerdas dan beruntung seperti Nanan. Perintahkan untuk memilih perhiasan berharga dari perbendaharaan kerajaan. Kirimkan ke kediaman Bo, sebagai hadiah dari menantu ini. Kepada mertua. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bapak Ibu tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Nanan dengan tulus. Tidak akan membiarkannya mengalami kesulitan sedikit pun. Tuan Bo. Kaisar sudah lama masuk, sepertinya kediaman Bo akan dihabisi. Justru lebih baik, supaya aku tidak melihat Jiang Qinsui. Hati ini langsung kesal. Kakak Huo, lebih baik kita pulang sekarang. Aku akan menari untukmu, tarian Nihang Yui. Untuk merayakan hari yang baik ini. Bagus. Aku sangat suka melihat Mian menari. Sungguh tidak masuk akal. Selirku diperlakukan seperti ini. Anak Pangeran Yong'an, berani sekali. Nanan, sekarang situasi di garis depan genting. Setelah aku selesai mengurus urusan militer, besok setelahmu kembali ke istana. Kita akan menghukum anak Pangeran Yong'an bersama. Aneh sekali. Apa yang Jiang Qinsui berikan kepada Kaisar? Sampai bisa membuatnya diampuni? Jiang Qinsui si gemuk itu. Apa yang bisa dilakukannya? Pasti Kaisar sibuk dengan urusan negara. Datang ke kediaman Bo Antaki Rusen Lane. Dan belum menemukan bahwa dia memasukkan diri sebagai selir. Oh begitu. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Memberitahu Kaisar, mungkin Kaisar akan memberiku hadiah. Kakak Huo benar sekali. Hadiah telah tiba. Awalnya kukira, Jiang Qinsui lolos dari hukuman. Dan akan lebih berhati-hati, tapi dia malah berani menerima semua hadiah curian dari istana ke rumahnya. Sekarang dosanya bertambah, seluruh keluarga Bo pasti akan dihukum. Jiang Qinsui, kamu benar-benar nekat ya, tidak hanya memasukkan diri sebagai selir kekaisaran. Bahkan barang-barang curian dari istana, semuanya kamu simpan di rumah. Benar-benar tidak tahu maut. Pangeran Huo, begitu lancang dan tidak sopan. Mungkin suatu hari nanti akan mendatangkan bencana. Kamu. Liu Mian, keluarga Bo telah membesarkanmu selama belasan tahun. Bibi menasihatimu, lebih baik berbuat baik kepada orang lain. Orang tua yang sudah mau dipenggal kepalanya masih berani menasihatiku. Jiang Qinsui, kamu punya orang tua yang tidak tahu maut, tidak heran bisa membesarkan anak perempuan yang gemuk dan bodoh sepertimu. Pangeran Huo lebih baik memikirkan dirimu sendiri. Baiklah, sudah diambang kematian masih keras kepala. Sekarang juga aku akan melaporkan hal ini kepada Kaisar. Biar kalian mati tanpa tempat dikubur. Jiang Qinsui, kamu tahu dirimu dalam bahaya besar. Jadi datang menghadap Kaisar untuk memohon ampun, ya? Bukan begitu, atau kamu tahu aku akan datang menghadap Kaisar hari ini? Jadi sengaja menungguku? Bukankah aku sudah bilang, orang bodoh dan gemuk sepertimu tidak pantas menjadi pelayanku? Bagaimana, sekarang kamu sadar? Dan memohon agar aku menerimamu? Pangeran Huo dari mana beraninya, berani bicara seenaknya. Di depan Aula Yang Xin. Jiang Qinsui, Mian sudah memberitahuku. Beberapa hari ini kamu menangis dan berteriak, bilang apa? Ingin menjadi pelayanku, bahkan mau memberikan seluruh harta keluarga Bo kepadaku, tidak apa-apa. Kenapa sekarang melihatku pura-pura dingin lagi? Aku tahu. Kamu yang memalsukan diri sebagai selir, tahu dirimu akan mati, jadi takut menyusahkan aku, kamu ini si gemuk sialan.
benar-benar memikirkan aku, tapi kamu tenang, setelah kamu mati. Aku pasti akan memasak paha babi besar di depanmu. Aku tidak pernah menyangka, pangeran dari keluarga Yongan Hou bisa sebodoh ini. Jiang Qinsue, apa maksudmu? Pangeran Wu, hati-hati, jangan sampai kehilangan sopan santun di depan aula Yangxin. Jiang Qinsue, kamu pura-pura apa? Jangan kira aku tidak tahu, kamu sangat mencintaiku. Sekarang di sini pura-pura tidak peduli. Kamu sengaja menantiku di sini, bukan antak. Saat aku menghadap Kaisar, memohon agar dia mengampunimu, aku beritahu kamu, Jiang Qinsue. Jangan berhayal, aku sama sekali tidak menyukaimu. Huo Zisheng, dulu saat kamu diusir dan terpuruk oleh keluarga Yongan Hou, akulah yang membantumu merebut kembali posisi pangeran. Kamu bilang, kamu harus membalas budi saya dengan sepenuh hati. Ini caramu membalas budi? Ambil ini, kalau nanti diganggu lagi, datanglah padaku. Aku akan membantumu. Qin Shui, kebaikan besarmu. Aku Huo Zisheng, tidak akan pernah lupakan seumur hidup. Baiklah. Aku ubah pikiran, kalau begitu jika Kaisar berbaik hati, mengampuni nyawamu, aku akan menjadikan muda yang kamarku. Bagaimana, kamu puas? Sejak kecil aku tumbuh bersamamu, tapi tak tahu. Kamu ternyata begitu tak tahu malu. Urusan pernikahan tak bisa dipaksakan, aku terima. Tapi kamu terus menghinaku, mulai hari ini. Antara kita tidak ada lagi hubungan apapun. Gendut jelek, siapa yang mau berteman denganmu? Perintah Kaisar, panggil Huo Zisheng masuk ke aula. Terima kasih bantuanmu, Pangeran. Jiang Qinsue. Sekarang aku akan pergi ke aula Yangxin, melaporkan bahwa kamu memasukkan diri sebagai selir. Menipu harta benda. Melapor pada Kaisar. Nanti semua orang di Kidiman, Hoa akan mati menjenaskan. Yang mulia, Kaisar sudah menunggu di aula Yangxin. Kaisar bilang satu malam tak bertemu seperti 3 musim. Menyuruh yang mulia cepat masuk. Hamba menghadap Kaisar, semoga Kaisar hidup 10.000 tahun. Selirku, kenapa baru datang? Aku sudah menunggumu lama. Kemarilah. Bangunlah. Baik. Jiang Qinsue, ini tidak mungkin. Dia seorang gendut yang tak diinginkan, apa haknya duduk di sini? Bagaimana mungkin? Jiang Qinsue, kamu berani duduk di kursi naga, berani sekali kamu. Bahkan berani menghina Kaisar, cepat turun. Huo Zisheng. Kamu menghina selir di hadapanku, apa hukumannya? Ampun Kaisar, hamba tidak berani. Maafkan hamba, Kaisar, hamba tidak tega melihat Kaisar dibohongi orang jahat. Jadi hari ini di sini, hamba mempertaruhkan nyawa untuk menasihati. Jiang Qinsue ini pernah mencintai hamba, sangat merepotkan hamba. Setelah hamba tahu kelakuannya buruk, hamba batalkan pertunangan. Tapi siapa sangka, dia tak tahu malu, berkata mau menjadi dayang kamar hamba, hamba tidak tahu. Dengan cara apa dia masuk istana, tapi hamba rasa orang seperti ini tidak layak berada di samping Kaisar. Hamba mohon Kaisar selidiki, orang yang moralnya buruk sama sekali tidak boleh masuk istana. Kamu bilang, selir Kaisar pernah ingin menjadi selir untukmu. Benar-benar, memang ada kejadian itu. Berani sekali Pangeran Yong'an, berani memfitnah selir, tambahkan hukumanmu. Paduka, hamba mohon Paduka memeriksa dengan jelas. Semua yang hamba katakan adalah benar. Jiang Qinsue ini bahkan mencuri harta para menteri istana ke kediaman Bo. Ini hamba lihat dengan mata kepala sendiri. Hadiah yang Kaisar berikan ke kediaman Bo, kalian berani membicarakan sembarangan. Mengatakan itu adalah selir yang mencuri. Kekasih, bagaimana menghadapi orang ini? Terserah padamu. Semua terserah pada Kaisar. Pangeran Yong'an, di hadapan Kaisar memfitnah selir. Dianggap sebagai ketidakmampuan kediaman Yong'an dalam mendidik, mulai hari ini. Kediaman Yong'an dihukum dengan mengurangi gaji selama 3 tahun, diturunkan menjadi kediaman Bo. Jika berani berbicara sembarangan lagi, hukuman akan dilipat gandakan. Bagaimana bisa seperti ini? Kekasih, apakah puas dengan hukuman Kaisar? Jika masih tidak puas, Kaisar akan menghukum mereka sekali lagi.
Terima kasih Kaisar telah membela hamba. Biarkan mereka hidup sendiri. Kekasih tunggu sebentar, Kaisar masih punya hadiah untukmu. Paha babi. Coba cicipi, ini paha babi yang Kaisar masak sendiri untukmu. Kaisar sibuk mengurus negara, bagaimana ada waktu untuk memasak paha babi? Nanan, kamu benar-benar mengira. Apa yang Kaisar katakan pada orang tuamu adalah candaan? Coba cicipi. Paha babi yang dimasak dapur istana, pasti tidak bisa menandingi. Paha babi yang Kaisar masak sendiri untukmu. Kakakku, apakah Jiang Qinsui sudah dimasukkan ke penjara bawah tanah? Kapan akan dihukum mati? Hukum mati kepalamu, pergi. Kakak Huo, kenapa kamu memukul aku? Wanita, kalau bukan karena kamu memprovokasi dan bertindak semaumu, bagaimana kediaman Hou bisa mengalami nasib seperti ini? Kakak Huo, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Pergi. Aku heran. Nasib hidup mati Jiang Qinsui ini. Ada hubungan apa denganmu? Kalau kamu berani membuat keributan lagi, pergi dari kediaman Hou. Kakakku, kamu sampai berani memukul aku karena Jiang Qinsui. Memukulmu. Masih ringan. Jiang Qinsui, apa sih sihir yang kamu gunakan? Aku ingin melihat sendiri. Kamu yang menipu Kaisar, kenapa masih hidup? Yang mulia, cepat berikan kipas pada hamba. Nanan, Kaisar pun mau merebut kipasku? Baginda, tidak pantas Kaisar mengipasi selirnya. Di istana, aku adalah Kaisar. Tapi di jalanan, hanya ada kita berdua. Aku adalah suamimu. Suami mengipasi istri, tak perlu peduli omongan orang. Tapi tetap tak pantas dilihat orang. Ini merusak wibawa Kaisar. Seluruh negeri milikku. Mengipasi selirku. Siapa berani bergosip? Jiang Qinsui, penipu gendut tak tahu malu masih berani muncul. Apa yang kau katakan pada Huo Gege? Dasar penipu gendut tak berguna. Bisa hidup enak seperti ini. Sementara aku dihajar Huo Zisheng? Kau sudah menikah dengan Huo Zisheng. Hidupmu tak ada hubungan lagi denganku. Jangan ganggu aku lagi. Pasti kau menghadang Huo Zisheng di jalan. Berkata sesuatu. Kalau bukan karena kau palsukan diri sebagai selir. Mencuri hadiah pejabat, kepalamu sudah dipenggal 100 kali. Berhenti. Ternyata kau... Nona, hamba sedang dikejar penjahat. Boleh minta tolong? Bisakah Nona menolongku? Penji Miss Busuk. Tak leher aku sibuk? Minggir. Akan kubuat orang pukuli kau sampai mati. Ha, Jiang Qinsui. Tak heran kau bisa selamat dari skandal di istana. Rupanya Ada Penjamis Busuk jadi partner penipumu. Pengemis, kabur atau kubunuh? Akan. Kularangkan pada Kaisar sampai kepalamu terpenggal. Kau panggil aku apa? Penjamis Busuk. Tuli, lihat istri pangeran muda. Cepat sujud berlutut. Istri pangeran muda? Berani sekali. Pertama kalinya. Aku dipanggil pengemis busuk. Aku? Berani menyebut diri Kaisar? Kau kira dirimu siapa? Jiang Qinsui, kalian berdua. Sungguh cocok. Satu palsukan selir, satu palsukan Kaisar. Kalian benar-benar ingin mati. Orang berhati kotor lihat semuanya kotor. Fakta sudah jelas, tapi kau tak mau percaya. Fakta? Faktanya adalah, Jiang Qinsui sejak kecil malas kerja. Gendut memalukan. Tak pantas dicintai siapapun. Dan pengemis sialan ini, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu bersekongkol dengannya, menipu dan menyembunyikan kebenaran. Seharusnya kamu dihukum mati. Liu Si, aku mempertimbangkan bahwa kamu tidak tahu identitasku. Dan juga hubunganmu dengan selir yang sudah puluhan tahun. Aku tidak akan banyak mempermasalahkanmu, minta maaflah kepada selir. Hari ini aku akan memaafkanmu. Berpura-pura sangat mirip, Jiang Qinsui. Ternyata hari itu kamu menikah bersamaku. Dan menikah dengan pengemis sialan ini. Bahkan bersekongkol dengannya untuk menipu, kamu tunggu saja. Aku akan segera melapor kepada Kaisar,
biar Kaisar menghukum mati kalian berdua. Tidak perlu pergi, Kaisar ada di depanmu. Si gemuk sialan, sudah diambang kematian masih berpura-pura. Lihat, aku akan menyebab mulutmu. Parenti. Mohon ampun, Kaisar, ini karena kelalaian hamba yang tidak bisa mengendalikan istri hamba. Mohon Kaisar memaafkan. Huo Zisheng, kamu gila apa? Bahkan menyebut pengemis sialan ini sebagai Kaisar. Dan bersujud padanya. Wanita gila, jangan asal bicara, cepat bersujud. Mengapa aku harus bersujud? Dia, Jiang Qinsui, seorang selir palsu. Dan seorang pengemis yang berpura-pura sebagai Kaisar. Membuatku, seorang istri pangeran, bersujud pada mereka. Mohon ampun, Kaisar, istri hamba tidak berpendidikan, tidak mengenal wajah Kaisar. Ini kelalaian hamba, mohon Kaisar memaafkan. Kakak Huo selalu sombong, baru pertama kali melihatnya. Begitu rendah hati dan ketakutan. Apakah pengemis sialan ini benar-benar Kaisar? Bagaimana mungkin ada orang yang berani memalsukan diriku di bawah kekuasaanku? Jika dia benar-benar Kaisar, maka Jiang Qinsui benar-benar selir? Sayal. Huo Zisheng. Aku sudah mengatakan sebelumnya, jika rumahmu membuat masalah lagi, akan dihukum 2 kali lipat, katakan. Bagaimana seharusnya aku menghukummu? Mohon Kaisar memaafkan. Mohon Kaisar berbelas kasih, ini karena kebodohan hamba yang menyinggung Kaisar. Hamba pantas mati, mohon Kaisar melihat hubungan hamba. Dengan selir, maafkan nyawa hamba. Demi selir. Hapus tuduhan terhadap Liu Xi sebagai bangsawan. Istana Yong'an dihukum 10 tahun, jika ada lagi. Aku tidak akan memaafkan. Terima kasih atas belas kasih Kaisar. Selir, mari kita pergi ke tempat lain. Jangan sampai hal-hal ini mengganggu suasana hati kita. Mengapa Jiang Qinsui? Si gemuk brengsek ini bisa menjilat Kaisar, tapi aku tidak bisa. Jiang Qinsui, aku dan kamu tidak akan berhenti sampai salah satu mati. Nona, aku diserang orang jahat dan melarikan diri ke sini. Bisakah Nona membantuku? Siapa sangka, si gelandangan berpakaian compang-camping itu ternyata adalah Kaisar yang berkuasa sekarang. Jiang Qinsui si gemuk ini benar-benar dapat keberuntungan besar. Dasar lacur, aku sudah bilang dari dulu. Jangan macam-macam dengan Jiang Qinsui. Kamu berani sekali, berani-beraninya memanfaatkan aku sedang mabuk. Diam-diam menggenggamnya, Lu Mian. Malam ini kamu berlutut di sini. Tanpa izinku. Tidak boleh bangun. Ekakwa, denga pendula sang kedong. Tapi Jiang Qinsui, kenapa hidupmu lebih baik dariku? Seperti kamu si gemuk begini. Mana mungkin ada yang suka? Anak-anak bangsawan ibu kota. Semua suka padaku. Huo Zisheng juga bisa kurebut dengan mudah. Bahkan Kaisar, hanya karena budi baik hari itu, baru mengangkatmu sebagai selir. Kalau aku masuk istirahat menghadap, dia pasti tertarik padaku. Tunggu kurebut kasih sayang Kaisar. Jadi permaisuri, penghinaan yang kuterima akan kubalas 1000 kali lipat. Kaisar, keluarga Liu bilang ada hal penting mohon bertemu. Suruh dia masuk. Yang mulia A, Kaisar yang agung dan adil. Yang mulia harus membela hamba. Di dalam istana. Jangan berisik, kalau ada urusan langsung sampaikan. Yang mulia, saat hamba menumpang di kediaman keluarga Bo, Jiang Qinsui dan orang tuanya sering menyiksa hamba. Hamba setiap hari tidak pernah kenyang. Jiang Qinsui, dia bahkan sering merampas barang hamba. Tapi hamba hanya numpang, benar-benar tidak bisa apa-apa. Lalu, saat hamba menikah, mereka bahkan mengurangi mas kawin hamba untuk menambah mas kawin anak mereka. Awalnya hamba tidak ingin bicara ini, tapi entah mengapa. Begitu bertemu yang mulia, hamba tidak bisa menahan perasaan. Kaisar, waktu itu karena panik, hamba salah mengenali yang mulia. Itu salah hamba. Hari ini hamba khusus datang mohon hukuman. Semoga Kaisar berkenan memaafkan hamba. Hamba bersedia menyanyikan dan menari untuk menghibur yang mulia. Ayo, selir, duduk di sampingku. Hamba berterima kasih pada yang mulia. Berlagak sok akrab. Ayo. Sayang, makan sikut babi. Baik. Apa yang baru saja kamu katakan? Ulangi di depan selirku. Kenapa Nyonya Pangeran tidak bicara lagi? Apa ada keberatan terhadapku? Kamu bilang orang tuaku memperlakukanmu dengan buruk, tidak membiarkanmu makan kenyang.
Tapi aku ingat, mereka membelikanmu perhiasan dan tusuk konde jade. Yang mana yang tidak bernilai ribuan? Mereka bisa memberimu perhiasan senilai ribuan, tapi tidak membiarkanmu makan kenyang. Nyonya Pangeran, apakah itu maksudmu? Sebenarnya kamu sendiri takut gemuk. Setiap makan hanya makan sayuran rebus di meja. Tapi menyalahkan orang tuaku. Lalu bagaimana? Mereka memberiku perhiasan hanya ingin aku memakainya untuk pamer, supaya orang lain memuji mereka. Sangat munafik. Orang tuaku telah membesarkan Nyonya Pangeran selama lebih dari 10 tahun. Selalu memperlakukannya seperti anak sendiri. Para pelayan di istana ini bisa menjadi saksi. Bukan hanya dengan beberapa kata Nyonya Pangeran bisa menyangkalnya. Kasih sayang mereka selama lebih dari 10 tahun ini, mereka bisa dianggap sebagai setengah orang tua Nyonya Pangeran. Yang mulia, bagaimana hukumannya jika anak menghina orang tua? Menurut hukum, harus dipukul 60 kali. Dan diasingkan ke barat laut. Tapi mengingat dia adalah istri pangeran, pukul 80 kali saja. Tidak perlu diasingkan. Yang mulia, hamba tidak bersalah. Anda tidak bisa. Hanya mendengarkan kata-kata wanita ini. Apakah aku harus mendengarkanmu daripada selirku? Ampun, Yang Mulia. Huo Zisheng. Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu? Hamba tidak tahu, mohon Yang Mulia memberi petunjuk. Aku sudah bilang. Kalau ada lagi, akan dihukum lebih berat. Liu Xi masuk ke istana Yang Xin di malam hari. Apa yang harus dilakukan, Pangeran? Bagaimana ini harus diselesaikan? Yang mulia, hamba masuk istana di malam hari karena diperintahkan oleh pangeran. Hamba hanya wanita lemah, tidak bisa melawan. Hanya bisa menuruti pangeran. Wanita, apa yang kamu omongkan? Kalau bukan karena perintah pangeran, mana mungkin hamba berani masuk istana di malam hari? Yang mulia, mohon ampuni hamba. Lu Mian, kamu berani menjahati aku? Ternyata cinta mereka begitu dalam, hubungan pangeran dan permaisuri pangeran. Benar-benar membuat mata terbelalak. Yang Mulia, mohon pertimbangkan dengan bijaksana. Hamba benar-benar. Kakhua, kamu pasti akan membantuku, kan? Nian sangat mencintaimu. Nian juga akan menari untukmu. 80 pukulan ini, kamu pasti akan menerimanya untuk Nian, kan? Pergi sana, wanita. Aku menghargai kecintaan permaisuri pangeran pada tarian dan nyanyian. Dan melihat cinta pangeran Huo pada permaisuri pangeran, hatinya begitu jelas. Maka 80 pukulan ini, biarlah pangeran Huo yang menerimanya. Wanita, Yang Mulia, ampunilah. Mari makan siku babi. Makan pelan-pelan, ini semua untukmu. Katanya kaki Huo Zisheng patah. 80 pukulan, hanya patah kaki, itu sudah sangat beruntung. Katanya keluarga Huo masih menyimpan dendam pada Liu Mianyan. Menghukumnya berlutut di kuil selama sebulan. Itu juga karena kesalahan mereka sendiri. Yang mulia, hamba selalu penasaran, apakah yang mulia karena dulu hamba menyelamatkan yang mulia, maka memanggil hamba ke istana? Mengapa selirku bertanya begitu? Aku sejak kecil tubuhnya lemah, sering sakit. Ibu Suri bilang, aku harus mencari yang subur. Aku juga berpikir begitu, kalau tidak, mencari istri yang kurus. Nanti berdiri bersama, bukankah seperti sepasang sumpit? Hahaha. Jadi yang mulia memilih hamba karena hamba berwajah beruntung. Benarkah? Tentu saja tidak. Nona Jiang, apakah kamu mengalami kesedihan? Pangeran Huo seharusnya tunanganku, tapi demi sepupunya. Sering membuat puisi yang mengejekku, aku hanya suka makan sedikit lebih banyak. Mengapa dia begitu padaku? Nona Jiang, kamu baik hati dan berani, juga luas pengetahuannya. Katanya juga mengelola toko keluarga Bo dengan rapi. Gadis berbakat seperti ini, jika hanya karena keinginan makan sedikit saja diejek, itu karena mereka buta. Benarkah? Aku tidak main-main, jangan menangis, ayo, aku ajakmu makan siku babi. Ayo. Tentu saja karena Huo Zisheng buta. Maka memberi aku kesempatan, Nan. Apakah kamu gelisah karena aku mengangkatmu sebagai selir istana? Yang mulia pasti punya alasan sendiri melakukan ini.
Saya duduk di posisi selir utama, itu berarti saya punya kemampuan ini. Bagus, begitu percaya diri, memang selir kesayangan saya. Hem. Lanjutkan makan. Liu Mian Mian, kamu tahu salahmu? Tahu salah. Apa salahku? Satu-satunya kesalahanku adalah buta. Menikahimu, si sampah ini. Kalau tidak, dengan popularitas dan bakat menariku. Posisi selir utama seharusnya milikku. Wanita. Yang buta waktu itu adalah aku. Kalau bukan karena kamu bisa menari, aku tidak akan tergila-gila. Seharusnya aku memilih Jiang Qinsue sebagai istri. Jiang Qinsue, si gendut itu. Sekarang sudah menjadi selir utama. Huo Xiaisheng, kamu sudah tidak bisa menjilatnya lagi. Tidak mungkin. Jiang Qinsue pasti masih mencintaiku. Aku akan segera mencarinya. Shuel. Aku melihat Guonan bosan di istana. Kupikir dia pasti merindukan ayahnya, jadi kubawa dia kembali untuk melihat. Bagus, tinggal di sini beberapa hari. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Nanan, beberapa hari ini tidak bertemu. Kamu terlihat kurusan. Mana ada, aku di istana makan minum terus. Jadi lebih gemuk. Nana lebih cantik kalau gemuk. Mertua, kamu bekerja keras siang malam, setia pada negara. Kebetulan Yongan Houfu diturunkan, saat waktunya tepat. Bagaimana kalau Bofu dinaikkan menjadi Houfu? Terima kasih, Yang Mulia. Mertua tidak usah terlalu formal, kita satu keluarga. Nyonya, Huo Zisheng ingin bertemu denganmu. Menurut pelayan, Huo Shizi nongkrong di depan Bofu. Memaksa ingin bertemu denganku. Suer, bisakah kita bicara? Huo Shizi, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Shuel. Aku tahu. Di hatimu masih ada aku. Liu Mianmian si wanita jahat itu, membuat kakiku. Dan dia juga bergaul dengan pria di luar istana, baru aku tahu. Selain aku, dia juga bergaul dengan banyak pria. Dia bahkan memberitahuku. Awalnya memilih aku, karena aku adalah tunanganmu. Dia sama sekali tidak mencintaiku, hanya ingin menggunakan tanganku. Sue, aku menyesal. Pangeran Huo, bagaimana kabarmu tidak ada hubungannya denganku? Aku juga tidak tertarik dengan ini, tolong jaga dirimu. Suer, aku tahu, kamu dulu buru-buru menikah masuk istana. Hanya untuk menarik perhatianku, membuatku cemburu. Aku mengerti perasaanmu. Bagaimana kalau kita kabur ke suatu tempat, di mana tidak ada yang mengenal kita, asalkan kamu setuju. Kita bisa pergi sekarang. Pangeran Huo, kamu tidak sakit, kan? Di istana, aku makan, pakai, dan gunakan yang terbaik. Mengapa aku harus pergi denganmu? Tapi aku, Pangeran datang menemui selir, ada keperluan apa? hamba hanya berbeng camping sang dengan selir. Jika sudah selesai, silakan pergi. Hamba pamit. Ternyata karena Kaisar juga ada, Suer tidak berani menjawabku. Suer, tunggu saja, aku pasti akan membawamu pergi. Selir kasihan padanya. Mengapa Yang Mulia menanyakan ini? Sudah kukatakan, di sini panggil aku suami. Lalu suami menanyakan ini untuk apa? Penasaran. Suami tidak perlu khawatir. Huo Zisheng itu sudah masa lalu. Aku tidak bodoh, bagaimana mungkin menyukai orang yang menjijikkan seperti itu? Aku tentu tahu ketulusan Nanan. Baru saja aku hanya mengujimu. Benarkah? Aku akan melihat, apakah sikut sudah empuk. Aku juga ingin makan leci Chang'an, katanya sedang populer. Baik, aku akan membuatkanmu leci sikut. Kakak Huo bertemu Jiang Qinsue. Suer pasti mencintaiku, pasti karena Kaisar ada. Dia tidak berani mengungkapkan perasaannya padaku. Kakak Huo, jika benar begitu mencintai Jiang Qinsue, aku bisa membantu. Apa caramu? Pertama dapatkan orangnya. Baru bisa mendapatkan hatinya, kakak Huo bisa mencoba. Baik, jika ini berhasil, kita cerai.
Huo Zishen, Jiang Qinshue. Aku akan membuat kalian semua hancur, Nona. Liu Mianyan sekarang bermusuhan dengan keluarga Ho. Kenapa tiba-tiba ingin menemui Nona hari ini? Jangan datang untuk meminta maaf kepada Nona, ya? Aku sudah lama mengenal Liu Mianyan. Aku sangat tahu sifatnya. Karena iri, dia sudah sangat menderita karena aku. Bagaimana mungkin dia dengan mudah melupakan? Kalau begitu, Nona masih mau menemuinya. Tidak ada yang bisa selalu berjaga-jaga selamanya. Kalau dia ingin datang, aku akan menemani dia bermain. Mungkin aku bisa memutuskan niatnya agar dia tidak selalu mencari masalah. Kalau begitu, Nona, apa yang harus kita lakukan? Sudah ingat? Bersiaplah. Jika dia benar-benar ingin berubah, kita akan melepaskannya. Jika dia masih ingin menyakitiku, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Sudah ingat, hamba akan segera bersiap. Kakak sepupu. Sudah lama tidak bertemu, kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Ada apa? Kakak sepupu, jangan terlalu kaku. Aku sebelumnya karena iri, selalu menyusahkan kakak sepupu. Sekarang aku tahu salah. Kita masih saudara yang baik, kan? Itu tergantung. Apa yang dipikirkan adik sepupu? Tentu saja aku ingin berbaikan dengan kakak sepupu. Kebetulan, aku juga sudah lama tidak kembali ke keluarga Bo. Kakak sepupu, tidak mengendang ke mesak duduk-duduk? Kakak sepupu, jangan-jangan takut. Sampai tidak berani membiarkanku masuk ke keluarga Bo? Kalau kamu bersikeras ingin datang, masuklah. Kakak sepupu, tunggu sebentar di sini. Aku akan menyapa paman dan bibi dulu. Xue ya. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Beberapa hari ini, aku tidak bisa tidur. Liu Mianyan, kamu ternyata masih ingin menjebakku. Aku pikir kamu mungkin salah paham. Sebelumnya aku sudah bilang, tidak ada lagi ikatan apapun antara kita. Tidak, Suer, maafkan aku ya. Aku benar-benar tahu salah. Kalau tidak, bagaimana kalau kita pergi saja? Sekarang aku adalah selir istana, kamu harus berlutut dan memberi hormat padaku. Suer, kamu seharusnya milikku. Huo Zishen, kamu jangan lagi berhayal. Tidak apa-apa. Walaupun kamu tidak menyukaiku, tidak apa-apa. Setelah malam ini, kamu hanya akan menjadi milikku. Aku sudah menyalakan sesuatu di ruangan ini. Misi siang, kamu tidak akan melewati malam ini. Swear. Kenapa kamu datang, Yang Mulia? Ada masalah? Istri hamba datang mencari suami. Tidak menyangka malah melihat selir Gui Fei. Masuk ke kamar hamba sebelum menikah, dan dari dalam terdengar suara seperti itu. Apa? Yang Mulia, sejak kecil pintar dan tahu sopan santun. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Kamu jelaskan, apakah kamu melihat langsung? Putri hamba dan Huo Zisheng masuk ke kamar. Istri hamba tidak melihat jelas, apakah itu suami hamba. Tapi, selir Gui Fei masuk ke kamar, hamba melihat langsung. Liu Si, apakah kamu melihat jelas? Jika yang kamu katakan salah, itu adalah penipuan terhadap raja. Istri hamba tidak berani berbohong, ini adalah yang hamba lihat langsung. Yang Mulia. Ah, Jiang Qinsue, kali ini, aku lihat bagaimana kamu bisa bertahan. Dan juga Huo Zisheng. Berani di depan kaisar, dengan selir Gui Fei dan kalian berdua tidak mati, keadilan tidak akan ada. Yang Mulia, istri hamba bangun pagi ini dan tidak melihat suami. Awalnya ingin mencari dia, tapi tidak menyangka terjadi hal seperti ini. Ini salah hamba, tidak menyadari selir Gui Fei dan suami hamba sudah ada hubungan terlarang. Yang Mulia, Paman dan Bibi biasanya tenang, kenapa hari ini terlihat sangat takut? Kaisar. Liu Si, aku tanya sekali lagi, apakah kamu melihat langsung? Selir Gui Fei masuk ke kamar dan tidak keluar. Kaisar, hamba melihat langsung, hamba juga tidak menyangka bisa terjadi hal seperti ini. Aku juga tidak menyangka, suatu hari bisa melihat hal yang begitu konyol. Jiang Qinshue. Sekarang Kaisar menemukan kamu dan Huo Zisheng dan setelah kamu dan Huo Zisheng mati, aku bisa mendekati Kaisar dan menjadi permaisuri. Kaisar tidak menyangka pangeran bisa memperlakukan hamba seperti ini.
Tapi sekarang, hamba melihat Kaisar begitu sedih. Hamba merasa sedih, hanya bisa membenci, tidak bisa membantu Kaisar. Kamu bilang di jalan, jika adegan di dalam kamar. Berbeda dengan yang kamu katakan, itu adalah penipuan terhadap raja. Hamba tentu ingat, tapi hamba tulus kepada Kaisar. Bagaimana bisa tega menipu Kaisar? Baik, sangat baik. Apa yang kalian lakukan di sini? Jiang Qinsui, kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Kenapa aku tidak bisa di sini? Bukannya kamu seharusnya di dalam rumah? Lalu, siapa yang ada di dalam rumah itu? Bagaimana mungkin? Kok laki-laki? Ya, aku juga tidak menyangka, Pangeran Yongan ini. Kenapa bisa begitu terpesona dengan laki-laki? Liu Si yang dulu menari dan mengguncang ibu kota, ternyata tidak bisa menyaingi. Seorang germo yang sudah setengah baya, benar-benar belum pernah dengar sebelumnya. Tidak menyangka Pangeran Huo, ternyata di kediaman Bo. Melakukan hal yang begitu konyol, benar-benar merusak moral, pintu ini. Sebaiknya ditutup saja. Tidak mungkin, bagaimana bisa, aku sendiri yang mengurungmu di dalam. Liu Mian. Dulu aku menganggapmu seperti adik sendiri, jadi aku sabar dan mengalah. Kamu benar-benar tidak tahu. Aku bisa melihat trik kecilmu ini. Tidak mungkin. Siapa kamu? Kenapa ada di tempat tidurku? Kaisar. Aduh, Tuan Muda, badanmu sangat kekarya. Kita belum selesai. Kenapa kamu lari? Siapa kalian? Berani sekali. Siapa kamu? Berani berbuat mesum di kediaman Bo. Saya adalah germo dari rumah bordil di luar ibu kota. Saya dengar. Tuan Muda ingin berteman dengan saya jadi tergoda dan ikut keluar. Saya tidak tahu siapa yang saya hadapi. Tolong Tuan Bo, kasihani nyawa saya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Cepat pergi. Bagaimana bisa seperti ini? Bukannya swear, kenapa berubah jadi germo? Aku ternyata tidur dengan seorang germo. Swear, kenapa bisa seperti ini? Huo Zisheng, kamu benar-benar berani sekali. Berani merencanakan sesuatu pada saya, selir kekaisaran saat ini. Swear, aku hanya ingin bersamamu. Apa salahnya? Huo Zisheng merencanakan untuk membunuh Chen An. Niatnya jahat, mohon Kaisar menyelidiki. Xue, kenapa kamu bisa melakukan ini padaku? Bukankah kamu selalu menyukaiku? Dan ingin bersamaku? Sekarang aku setuju denganmu. Kenapa kamu tega mencelakaiku? Huo Zisheng, dari mana kamu berani mengatakan ini semua? Saat kamu membatalkan pertunangan kita dulu, hubungan kita sudah putus. Sekarang kamu malah mengada-ada di depan Kaisar. Kamu benar-benar berani sekali. Swear, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku, ya? Apakah kamu karena di hadapan Kaisar tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Yang mulia, orang ini sudah gila. Huo Zisheng, kamu berani di hadapanku. Menggali sudutku. Hamba ini tulus kepada Nona, mohon yang mulia mengabulkan. Huo Zisheng, bagaimana kamu masih berani seperti ini? Berbicara omong kosong, aku sudah bilang padamu, antara kita. Hubungan kita sudah putus. Kamu seperti ini hanya membuatku tertawa. Xue, apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku lagi? Lihatlah dirimu sekarang, mana ada wanita baik-baik yang akan menyukaimu. Apalagi, aku sekarang adalah selir kerajaan, orang sepertimu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Kaisar sekarang? Xue, bagaimana kamu bisa seperti ini padaku? Bukankah kamu selalu menyukaiku dan ingin bersamaku? Sekarang aku setuju. Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Huo Zisheng, dari mana kamu mendapatkan muka untuk mengatakan ini? Saat kamu membatalkan pertunangan kita dulu, hubungan kita sudah putus. Sekarang kamu lagi-lagi berbicara omong kosong di hadapan Kaisar. Kamu benar-benar berani sekali. Swear, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku, ya? Apakah kamu karena di hadapan Kaisar tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Yang mulia, orang ini sudah gila. Huo Zisheng, kamu berani di hadapanku. Menggali sudutku. Hamba ini tulus kepada Nona, mohon yang mulia mengabulkan. Huo Zisheng, bagaimana kamu masih berani seperti ini? Berbicara omong kosong, aku sudah bilang padamu, antara kita. Hubungan kita sudah putus. Kamu seperti ini hanya membuatku tertawa. Xue, apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku lagi? Lihatlah dirimu sekarang, mana ada wanita baik-baik yang akan menyukaimu. Apalagi, aku sekarang adalah selir kerajaan. Orang sepertimu
bagaimana bisa dibandingkan dengan kaisar sekarang? Meskipun sekarang kamu tidak menyukaiku lagi, bisakah kamu memohon kepada kaisar untuk menyelamatkan nyawaku? Huo Ziaisheng, aku sudah lama menahanmu, sampai sekarang. Kamu masih berani mengganggu wilayahku, pantas mati. Yang mulia, semua ini adalah Liu Mianmian yang merencanakan menjebakku. Yang mulia, mohon Yang mulia menyelidiki. Huo Zisheng, kamu berani di hadapan kaisar. Omong kosong, jelas-jelas kamu yang setiap hari dan malam membicarakan selir. Aku mencintaimu sepenuh hati, tapi kamu mencintai selir, tak bisa mendapatkannya. Jadi kamu sengaja merancang jebakan untuk selir, ingin membawanya kabur. Diam. Huo Zisheng, sebagai pangeran, bahkan di depan umum melakukan hal yang melanggar norma manusia. Dan aku sendiri mendengar kamu berniat jahat terhadap selirku. Hatinya patut dihukum. Mulai hari ini, masukkan ke penjara bawah tanah, dan untukmu. Yong Anfu tidak bisa mengawasi dengan baik, membiarkan pangeran bertindak semaunya. Mulai hari ini, diturunkan menjadi rakyat biasa, harta keluarga disita. Panggil orang. Ya. Kaisar, Kaisar, kasahanala nayawaku. Shuel, bukankah kamu ingin kabur bersamaku? Tolong mintakan ampun untukku pada kaisar. Ksue, selamatkan nyawaku. Bawa keluar. Ya. Liu Mianmian, kamu akan mati dengan sengsara. Liu Si, kamu baru saja berbicara jelas. Jika kejadian di ruangan ini tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan, kamu telah menipu kaisar. Kaisar, kasihanilah nyawaku, hamba benar-benar melihat. Selir masuk ke dalam ruangan, lalu hamba segera memberitahu kaisar. Kejadian setelah itu, hamba sama sekali tidak tahu. Bukan menipu kaisar. Kamu sama sekali tidak tahu? Lalu mengapa tadi Huo Zisheng mengatakan, semua ini adalah rencanamu? Kaisar, Huo Zisheng merencanakan selir. Dibongkar oleh hamba, dalam panik, dia melemparkan semua kesalahan ke kepala hamba, tapi hamba selama ini selalu dihukum berlutut di rumah, sama sekali tidak tahu hal-hal ini. Selir, apakah kamu punya pendapat? Liu Mianmian, sampai saat ini, kamu masih ingin menyakitiku? Kamu jelas-jelas melakukan ini, masih tidak berani mengaku? Kaisar, apa yang hamba katakan semuanya benar. Sejak kecil kenal dengan Huo Zisheng, selalu mencintai Huo Zisheng. Huo Zisheng membatalkan pernikahan dengannya, dan menikahi hamba pada hari itu, Jiang Qinsui. Dia menanjus dan marah, ingin Huo Zisheng menerimanya. Dan Huo Zisheng, beberapa hari yang lalu selalu mengatakan, orang yang dia cintai adalah Jiang Qinsui. Ingin membawanya kabur, semua bukti lengkap. Hamba tidak berani berbohong sedikit pun. Kamu, Liu Mianmian, bagaimana kamu bisa berbicara sembarangan seperti ini? Kapan Nanan menangis dan berteriak, meminta Huo Zisheng untuk menerima? Apa yang saya katakan adalah fakta. Jika bukan karena Jiang Qinsui bersekongkol dengan Huo Zisheng sebelumnya, bagaimana dia berani berbicara sembarangan di depan kaisar? Mohon kaisar percaya pada istri hamba setia pada kaisar. Bagaimana berani berbicara sembarangan? Liu Si, kamu memang licik. Jauh lebih baik daripada Huo Zisheng. Tidak heran Huo Zisheng dipermainkan olehmu seperti ini. Perkataan kaisar, istri hamba tidak mengerti. Istri hamba hanya tahu setia pada kaisar. Liu Si, jangan lagi membalikan fakta. Meskipun kamu berbicara banyak, saya hanya percaya pada selir kesayangan. Liu Si ini, kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Tidak menyangka kaisar begitu mempercayaimu. Jiang Qinsui, kamu sangat beruntung. Kamu sendiri yang tidak berusaha. Semua yang saya lakukan, dipicu olehmu. Liu Mianmian, sejak kamu berusia 5 tahun masuk ke keluarga Bo, saya selalu memperlakukanmu dengan baik. Tapi saya tidak mengerti, saya menganggapmu seperti adik kandung sendiri. Mengapa kamu begitu membenci saya, ingin membunuh saya? Karena saya iri padamu, membencimu. Mengapa kamu lahir sebagai putri keluarga Bo, sedangkan saya hanya seorang gadis kecil dari desa? Semua barang bagus di keluarga Bo diberikan padamu, sedangkan saya tidak mendapatkan apa-apa. Liu Mianmian, orang tua saya, menganggapmu seperti anak kandung mereka sendiri. Memberikanmu pakaian dan perhiasan terbaik di ibu kota. Mencarikan guru terbaik untuk mengajarimu menari. Sehingga kamu memiliki kesempatan menari dan mengguncang ibu kota. Begitulah cara kamu memikirkan mereka. Ya, saya sangat membenci kalian, saya membenci keluarga Bo. Semua orang di dalamnya, terutama kamu. Jiang Qinsui, kamu pantas mengatakan saya adalah saudari terbaikmu, bagimu. Saya hanyalah mainan. Karena satu kalimat darimu, saya dipisahkan dari orang tua saya. Jika bukan karena kamu, saya seharusnya tumbuh di bawah asuhan orang tua saya, menjadi putri kesayangan mereka. Bukan seorang sepupu yang tinggal di keluarga Bo. Tidak menyangka, kamu begitu memandang kami. Tidak menyangka ketulusan kami dipelintir olehmu seperti ini. Jangan berpura-pura, kalian yang menghancurkan hidup saya. Masih di sini berpura-pura, berlagak,
membuat orang jijik. Ternyata aku membawamu ke keluarga Bo, orang-orang di keluarga Bo. Memperlakukanmu seperti anak sendiri, beginikah caramu memikirkan kami? Kalau tidak, apa aku harus berterima kasih padamu? Jiang Qinsue, aku sudah membencimu selama belasan tahun. Jika ada kesempatan, aku ingin merobekmu hidup-hidup. Ternyata begitu, kalau begitu aku akan memberitahumu kebenaran tahun itu. Jangan berpura-pura baik. Aku tidak akan percaya padamu. Lebih baik dengarkan aku sampai selesai. Mian Mian, sekarang belum dewasa. Kita jual dia, berapa harganya? Ah, kamu ini perempuan, apa yang kamu tahu? Hanya anak kecil seperti ini yang berharga, tunggu dia tumbuh beberapa tahun lagi. Kalau dia sudah mengerti, lari pulang sendiri bagaimana? Pembeli pasti akan cari masalah dengan kita. Ya benar. Kalau begitu jual saja, ke rumah bordil. Ayah ibu, aku ingin membawa teman baikku ke rumah. Kenapa, sayang? Orang tua Liu Mianmian ingin menjualnya. Dia teman baikku, aku ingin membantunya. Tuan, kalau begitu, kita bantu Liu Mian Mian saja. Baik. Zhang Xinxue, kamu pikir aku akan percaya kata-katamu, bagaimana orang tuaku memperlakukan aku? Aku tidak tahu, jangan berpura-pura baik di sini. Kalau kamu sudah bilang begitu, aku tidak perlu menghalangimu lagi. Aku sudah menyuruh orang menemui orang tuamu. Kalau kamu ingin bertemu mereka, aku akan memanggil mereka sekarang. Kamu akan begitu baik hati. Orang yang hatinya hitam melihat semuanya hitam. Liu Mianmian ingin bertemu kalian. Terima kasih banyak, Nona besar. Kamu Mian Mianku, kamu sudah besar. Anak baik, pulang dengan ayah, ayah akan membawamu makan daging. Ibu, aku sangat merindukanmu, Jiang Qinsue. Membawaku ke keluarga Bo, selama belasan tahun ini. Aku selalu memikirkanmu, anak bodoh, kamu sudah lama di keluarga Bo. Nona besar baik hati, memperlakukanmu baik, kamu harus bersyukur. Pulang dengan ibu, ibu akan membawamu pulang. Nona besar, Mian Mian sudah belasan tahun tidak pulang. Bisakah kami membawanya pulang? Tidak perlu bilang padaku. Mulai hari ini, Liu Mianmian dan keluarga Bo tidak ada hubungan lagi, kalian bisa membawanya pulang. Kedepannya tidak perlu bilang pada kami lagi. Terima kasih banyak, Nona besar. Terima kasih, baik kita pulang. Mian Mian, kamu sudah belasan tahun tidak pulang. Ibu dan ayah pasti akan merawatmu dengan baik. Pergi. Jiang Qinsue, aku bebas. Akhirnya aku bisa hidup bersama ayah dan ibu. Tidak perlu lagi melihat wajahmu yang sok tahu, tunggu saja. Ketika aku bangkit kembali, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu. Apa yang akan kamu lakukan lagi? Katanya kamu akan membiarkanku pergi. Apakah kamu akan mengingkari janji lagi? Karena kamu sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Bo, maka biaya hidupmu selama ini. Haruskah kamu mengembalikannya? Aku tidak menyangka kamu ternyata orang yang sangat jahat. Sejak kecil aku masuk ke keluarga Bo, berapa banyak biaya hidupku selama ini? Kamu benar-benar pelit, hanya karena sedikit biaya ini, kamu berhitung denganku. Jiang Qinsue, kamu benar-benar pelit. Sedikit. Sejak kamu masuk ke keluarga Bo, setiap bulan ada pengeluaran. Semua ada di sini, lihat sendiri. Putri keluarga Bo yang terhormat, benar-benar berhitung denganku. Hanya sedikit uang ini, aku tidak sepertimu. Berapapun uang yang ada di buku catatan, aku akan mengembalikannya. Kenapa bisa sebanyak ini? 70.000 tael. 70.000 tael? Bagaimana kami bisa membayarnya? Zhang Qinshue, aku tidak menyangka kamu begitu jahat, bahkan membuat buku catatan palsu untuk menjebak kami. Aku masuk ke keluarga Bo sendirian. Biaya hidupku, mana mungkin menghabiskan puluhan ribu tael. Kamu hanya melihat kami tidak punya siapa-siapa, lalu sengaja menjebakku. Benar, Putri, anak kami Mian Mian. Bagaimana bisa menghabiskan sebanyak ini? Lajukila, kami adalah keluarga miskin di desa, tidak mungkin punya uang sebanyak ini. Aku menjebakmu? Sejak kamu masuk ke keluarga Bo, semua biaya hidupmu adalah yang terbaik, bahkan guru yang kami sewa untukmu. Mengajarimu menari adalah yang paling terkenal di ibu kota. Biaya belajarnya saja 500 tael setiap bulan, semua ini tertulis jelas di buku catatan, kalau tidak percaya. Lihat sendiri. Wah, Putri. Mian Mian kurang begitu banyak. Kami tidak bisa membayarnya, bagaimana kalau begini? Bayarkan Mian Mian. Tetap tinggal di keluarga Bo. Benar, Putri, biarkan Mian Mian tetap tinggal di keluarga Bo. Ibu, bagaimana bisa kalian berkata seperti ini? Jiang Qinsue, aku tidak menyangka. Hati kamu begitu jahat, bahkan ingin menggunakan hanya beberapa puluh ribu tael ini untuk memisahkan hubungan kami. Memecah belah, aku hanya memberikan buku catatan kepadamu.
kamu sangat percaya diri. Kalau begitu, mengembalikan beberapa ribu tael ini pasti mudah, bukan? Ini bukan memecah belah. Jangan berpura-pura di sini, Jiang Qinsue. Aku sangat tahu seperti apa dirimu. Kamu hanya melihat bahwa aku akan meninggalkan Bomenshan dan tidak bisa mengendalikanku lagi di masa depan. Jadi, sengaja menggunakan 70.000 tael ini untuk menjengkelkanku. Sayangnya, kamu akan kecewa karena aku bisa membayarnya. Anakku, kamu benar-benar bisa membayar sebanyak itu? Tentu saja. Bagus sekali, aku sudah tahu. Mian-mian kita adalah yang paling berbakat. Jiang Qinsue, aku sudah mengembalikan uangmu. Mulai sekarang, jika kita bertemu lagi, di antara kita, hanya ada kebencian, tidak ada rasa terima kasih, Liu Mian-mian. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Nanan selalu memperlakukanmu seperti saudara kandung. Tapi kamu terus-menerus menyakiti hatinya. Dia baik padaku. Nyonya, jika karena Jiang Qinsue adalah putrimu sendiri, jangan bicara besar di sini. Ayah, ibu, mari kita pergi. Liu Mianyan sudah menghitungmu seperti ini. Kamu begitu saja membiarkannya? Membiarkannya? Kaisar, hamba tidak membiarkannya. Orang seperti dia, pulang bersama orang tuanya. Baru benar-benar hidup lebih buruk dari mati. Nan, maksudmu? Kaisar jangan lupa, orang tua Liu Mianyan selalu ingin menjualnya. Baik. Kamu punya rencanamu sendiri, aku tidak akan bertanya lagi. Sayangnya, keluarga Liu sangat jahat. Menyakiti hatimu yang tulus. Ya, seluruh Bomenshan telah merawatnya dengan tulus selama lebih dari 10 tahun. Nanan juga sangat tulus padanya. Tidak disangka, kami malah merawat serigala berbulu domba. Ibu, kamu masih punya putri di sini, jangan sedih. Hari-hari ini benar-benar sulit bagimu. Ayah, ibu, aku akhirnya keluar. Mulai sekarang, kita bisa hidup bersama. Bagus, Mian-mian, asalkan kamu bahagia. Ibu, kalian mau membawaku kemana? Mian-mian, kamu belum pulang selama lebih dari 10 tahun. Kamu tahu betapa sedihnya ibu dan ayah karena mencari kamu. Ayah dan ibu telah menjual semua harta keluarga. Ibu, tenang saja, aku sudah mengambil dari Bomenshan dan Hou Menshan. Bawa banyak perhiasan, perhiasan ini seharusnya cukup. Untuk hidup keluarga kita. Mian-mian, aku tahu kamu menyimpan barang bagus. Kamu tidak tahu, kamu masih berutang 70.000 tael perak ke Bomenshan. Aku sangat sedih. Benar, 70.000 tael, itu cukup untuk keluarga kita. Untuk hidup beberapa generasi. Perhiasannya, tunjukin padaku. Ibu, jangan khawatir, aku masih punya sisa. Semuanya sudah aku jual menjadi uang perak. Ada lagi? Tidak ada lagi, semuanya di sini, benar-benar tidak ada lagi. Kenapa hanya segini? Bukankah kamu baru saja memberi Bomenshan 70.000 tael? Benar, Mian-mian, kamu tidak boleh menyembunyikan. Keluarga sudah menghabiskan banyak uang untuk mencari kamu. Benar-benar tidak ada lagi, uang yang ada padaku. Sudah semua dikembalikan ke Bomenshan, hanya tersisa segini. Tapi, uang ini cukup untuk hidup keluarga kita. Kamu pemboros, barang tidak berguna, bagaimana bisa? Hanya tersisa segini? Bukankah kamu tinggal di Bomenshan selama belasan tahun? Dan menikah ke Yong'an Hou Menshan, kenapa hanya tersisa segini? Apakah kamu ingin menyembunyikan dari ayah dan ibu? Tidak ingin mengeluarkan? Aku tidak. Benar-benar hanya tersisa ini. Semuanya sudah aku berikan pada kalian, nanti, aku bisa pergi bekerja. Kita bisa hidup bahagia bersama, oke? Bekerja? Kamu barang tidak berguna, bisa dapat berapa banyak? Putri Bomenshan sudah bilang. Kamu hanya untuk biaya pendidikan setiap bulan, sudah 500 tael perak. Keluarga kita tidak bisa membiayai kamu seperti ini. Apa maksudmu? Suami, karena Mian-mian tidak punya uang lagi, maka bawa dia ke rumah merah. Eo. Lepaskan aku, apa yang kalian lakukan? Aku sudah memberi kalian 1000 tael perak. Kalian malah ingin menjualku. Mian-mian, kamu di Bomenshan. Sudah hidup enak selama belasan tahun. Dan menikah ke Yong'an Hou Menshan, menjadi istri pangeran. Dan menjadi selebriti di ibu kota. Dengar-dengar, satu tarianmu mengguncang ibu kota, semua pria muda di kota. Terpesona padamu. Kamu begitu cantik dan menawan. Dikirim ke rumah merah, mungkin bisa dapat banyak uang. Benar, benar, berkat Bomenshan yang mengadopsimu sejak kecil. Ibu tidak pernah menyangka, kamu akan tumbuh seperti ini. Ternyata bisa menghasilkan lebih banyak uang. Mian-mian. Kamu sudah menikmati kehidupan di keluarga bos selama belasan tahun, tapi orang tua tidak pernah menikmati kehidupan yang baik seperti ini. Kami mengirimmu ke rumah hiburan Yihong untuk menghasilkan uang, agar orang tua bisa menikmati hidup juga. Untungnya, nyonya keluarga Bo sudah bilang tidak akan ikut campur lagi. Kalau tidak, dengan dukungan keluarga Bo, mana mungkin ibu berani menjualmu? Eo. Ternyata apa yang dikatakan Jiang Qinsue benar. Anakku sayang, dengarkan ibu, setelah kamu pergi ke rumah bordil, pasti banyak pria kaya yang mau membayar untuk menikmatimu.
Orang tua juga bisa ikut menikmati hidup, bukan? Eo. Lepaskan aku. Anak ini benar-benar tidak mengerti. Suami, selagi dia pingsan, cepat jual dia ke rumah hiburan Yihong. Eo. Cepat pergi. Sejak hari itu meninggalkan keluarga Bo, tidak pernah ada kabar tentang Nyonya Liu. Suami, kenapa tanya ini? Tentu saja ingin tahu, apakah Nyonya Liu hidupnya baik. Kalau hidupnya tidak baik, ya sudah. Tapi kalau hidupnya baik, suami pasti akan membantunya. Ternyata hati suami juga hitam. Omong kosong, suami ini ingin membantu istri melampiaskan amarah, kita tidak bisa. Benar-benar membiarkan Nyonya Liu hidup enak, kan? Sudah dengar? Mantan Nyonya Muda Pangeran, Liu Mianmian, sudah menjadi bintang di rumah hiburan Yihong. Yang itu, yang satu tariannya mengguncang ibu kota, Liu Mianmian. Ya, dia, sekarang para pangeran muda di ibu kota. Berebut membayar mahal hanya untuk bisa mendekatinya. Tidak menyangka, mantan Nyonya Muda Yong Anho sekarang berakhir seperti ini. Pasti rumah hiburan Yihong susah payah mendapatkannya. Tentu tidak akan membiarkannya beristirahat setiap hari. Tentu saja, ini mantan Nyonya Muda yang terkenal di ibu kota. Kalau ada uang, aku juga ingin mencobanya. Ayo kita ke sana. Nanan, nasib Nyonya Liu sekarang. Juga dalam rencanamu, Karakter seperti Liu Mianmian. Berakhir seperti ini tidak aneh, lagi pula aku sudah memberitahunya kebenaran, dia sendiri yang tidak percaya. suami awalnya khawatir, istri yang baik hati akan memaafkan musuh. Sekarang lihat, istri ini kejam sekali. Membunuh itu mudah, tapi Nyonya malah ingin menghancurkan hati. Apakah Yang Mulia merasa aku terlalu kejam? Apa yang Nyonya bicarakan? Nyonya ingin balas dendam. Suamimu pasti akan berusaha sekuat tenaga. Suamimu takut, Nyonya terlalu baik hati. Melepaskan sumber masalah ini. Nyonya, malam ini suamimu memasak paha babi besar untukmu. Yang Mulia baru-baru ini setiap malam berpesta, membuatku pegal-pegal. Selalu mencoba menyogokku dengan beberapa paha babi, terlalu sembrono bukan? Suamimu juga belajar beberapa masakan baru. Bagaimana kalau kita mencobanya bersama? Yang Mulia sibuk dengan urusan negara, mana ada waktu sebanyak itu? Sibuk urusan negara, tapi selalu bisa menyempatkan waktu untuk membuat selirku tersenyum. Ayo. Selir, bagaimana rasa paha babi yang Kaisar masak ini? Enak. Tentu saja, Kaisar sudah berusaha keras untuk mempelajarinya. Nona, Liu Mianmian ada di luar rumah. Katanya ingin bertemu denganmu. Bukankah dia sudah dibawa ke rumah merah? Tidak mau bertemu, mengganggu makanku paha babi. Baik. Nona, saya bilang, dia hari ini tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Pulanglah. Tak kusangka, kamu masih menungguku di sini. Tentu saja aku harus menunggumu, jika bukan karena kamu. Aku tidak akan sampai seperti ini. Aku tidak mau bertemu denganmu. Hatiku tidak tenang. Aku menyakitimu. Aku menyakitimu bagaimana? Kenapa kamu tidak menghentikanku? Jika kamu menghentikanku, aku tidak akan dijual ke rumah bordil untuk menderita. Kamu selalu bilang ini untuk kebaikanku, tapi malah mendorongku ke jurang. Liu Mianmian, maukah kamu mendengarkan apa yang kamu katakan? Saat itu aku bilang, orang tuamu ingin menjualmu, kamu tidak percaya. Kamu memohon padaku untuk meninggalkan Bomenshan, sekarang aku melepaskanmu. Setelah meninggalkan Bomenshan, kamu malah menyalahkanku karena tidak menghentikanmu. Bagaimana bisa ada orang sebejat kamu di dunia ini? Yang bejat itu jelas kamu tahu ada Bomenshan yang melindungimu. Mereka tidak berani menyusahkanmu, tapi kamu malah melepaskanku dari Bomenshan. Kamu jelas-jelas sengaja. Kenapa kamu kembali? Kami sudah mengirimmu ke rumah merah. Berani kamu kembali, membuat masalah untukku. Kepala rumah, Mian kembali, rumah merah. Apakah mereka akan menuntut kita untuk ganti rugi? Aku sudah memberikan semua uangku kepada kalian, sepenuh hati baik pada kalian, tapi kalian malah menjualku ke rumah merah. Anak ini, bagaimana kamu bicara? Kami mengirimmu ke rumah merah, itu untuk kebaikanmu. Kalau tidak, dengan statusmu sekarang, bagaimana mungkin kamu bisa bertemu begitu banyak pejabat tinggi dan anak-anak muda kaya? Tak Kizenka, kalian begitu kejam. Ayo, ikut aku kembali ke rumah Bordio. Ada pembunuhan. Anak perempuan membunuh ayahnya. Cepat, tolong. Untuk bertahan hidup. Aku melarikan diri dari rumah Yihong, tapi orang tuaku ingin mengembalikanku ke sana. Aku tidak akan membiarkan mereka. Tapi semua ini karena kau yang memaksaku. Kau malah menyakiti orang tuamu. Aku hanya ingin pulang. Tapi mereka ingin menjualku ke rumah Yihong. Mereka pantas mendapatkannya. Tak kusangka kau begitu kejam. Bagaimana dengan Wen? Kau benar-benar tak tahu malu. Kau yang ingin meninggalkan keluarga Bo.
Kau yang menyakiti orang tuamu, tapi kau malah menyalahkan semua ini padaku. Kalau bukan karena kau yang menghitungiku, bagaimana mungkin aku menyakiti orang tuaku? Apa yang kuhitungkan padamu? Aku tidak tahu bagaimana kau merencanakan sesuatu di belakangku. Tapi kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin hidupku begitu sengsara? Aku tahu kau orang yang iri, tapi aku tidak tahu. Selain iri dan kejam, kau sama sekali tidak punya otak. Liu Yanyan, aku tidak tertarik mendengarkan omonganmu di sini, dan aku juga tidak ingin melihatmu berantakan di sini. Jiang Qinsui, kau pikir kau adalah selir kekaisaran dan merasa tinggi. Kalau bukan karena kebaikan, bagaimana mungkin kaisar akan mengangkatmu sebagai selir? Suatu hari nanti, aku akan mendapatkan posisi itu. Kalau kau berpikir begitu, terserah, asal kau senang. Jiang Qinsui, apa maksudmu? Selirku, dengan siapa kau berbicara? Oh, ini Liu Si. Liu Si, kenapa kau berdandan seperti ini? Berubah menjadi pengemis? Kaisar ternyata begitu pendendam. Tentu saja aku pendendam. Selama bertahun-tahun. Hanya dia yang berani memanggilku pengemis, itu pun di hadapanku. Jangan pedulikan dia, ayo kita pergi. Sekarang istana dalam keadaan damai dan stabil, harem juga telah diatur dengan baik oleh Seliku. Dalam beberapa hari lagi, aku akan mengeluarkan dekret untuk mengangkat keluarga Bo menjadi keluarga Hou. Aku yakin para menteri tidak akan protes. Semuanya terserah Kaisar. Hari ini santai, lebih baik selirku menemani aku berkeliling. Untuk mengganti suasana, daripada bosan di istana setiap hari. Jiang Qinsui, kau hanya beruntung lahir di keluarga Bo. Kenapa kau hidup lebih baik dariku? Aku tidak terima. Semua ini seharusnya milikku. Dari mana datangnya pengemis bau ini, berani datang ke keluarga Bo untuk meminta-minta? Pergi. Kalau tidak, kamu akan dipukuli sampai mati. Beraninya kamu? Tidakkah kamu lihat aku adalah istri pangeran? Kamu adalah istri pangeran yang dikirim ke rumah merah. Pergi, jangan mempermalukan keluarga Bo. Berani meremehkanku? Aku adalah istri pangeran. Berani melalaikan istri pangeran? Aku akan melaporkanmu ke kaisar. Aku akan membuatmu mati dengan sengsara, membuatmu dihukum dengan kejam. Katanya selir kaisar sekarang bertubuh gemuk. Membuat semua gadis di ibu kota mulai menganggap gemuk itu cantik. Benar, para gadis itu semuanya ingin lebih gemuk agar dilihat oleh kaisar. Entah kapan kaisar akan memilih selir, katanya. Selir sekarang adalah satu-satunya wanita di harem kaisar. Tak heran kaisar hanya mencintai Jiang Qinsui dan mengabaikanku, ternyata karena kaisar suka wanita gemuk. Kenapa baru sekarang aku ingat? Jiang Qinsui, kamu tunggu saja, aku akan makan sampai gemuk dan pergi ke kaisar. Kaisar pasti akan mencintaiku. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku saat itu nanti? Aku akan membalas penderitaanku 1000 kali lipat padamu. Ya, makan sampai gemuk, aku akan makan sampai gemuk saat aku gemuk. Aku akan menjadi permaisuri. Selirku, kenapa terus memandangku? Ada yang ingin ditanyakan? Aku merasa kamu akhir-akhir ini terlihat aneh. Aneh. Selirku, apakah aku terlihat lebih tampan? Aku merasa kamu seperti teman masa kecilku. Tapi aku tidak ingat siapa dia. Aku adalah kaisar, kamu adalah permaisuriku. Mulai sekarang, kamu harus mendengarku, tahu? Omong kosong, orang bilang, hanya orang yang mampu yang bisa menjadi kaisar. Aku sudah baca 4 buku dan 5 kitab. Zoe, Kongzi, dan Mengzi, apa yang sudah kamu baca? Aku. Karena aku lebih banyak tahu darimu, seharusnya aku yang jadi kaisar. Kamu adalah permaisuriku, mulai sekarang saat kamu melihatku. Panggil aku kaisar, kamu adalah permaisuriku, ya? Sangat pelit, masih menangis, malu-malu. Kamu tunggu saja, saat aku besar, aku pasti lebih hebat darimu. Aku pasti jadi kaisar, kamu hanya bisa jadi permaisuriku. Lupakan saja, setidaknya sekarang. Kamu sudah di sampingku, cepat makan siku babi, cepat makan. Baik. Hanya menobatkan permaisuri, mengapa Baginda repot? Datang sendiri ke keluarga Bo untuk memberitahu orang tua. Hal besar seperti menobatkan permaisuri, jika aku tidak datang sendiri. Bagaimana bisa menunjukkan ketulusanku padamu? Pengawal. Beraninya kamu, cepat pergi. Kaisar, ini aku. Kamu masih ingat aku? Saya Liu Mian loh. Kamu Liu Mian. Kaisar, saya tahu kamu suka orang gemuk. Saya sengaja makan sampai segemuk ini. Saya bahkan lebih gemuk dari Jiang Qinsui. Cepatlah bawa saya ke istana. Sayang, ini juga termasuk dalam rencanamu? Yang mulia, saya hanya tahu Liu Mian. Dia pelit dan iri, tapi tidak pernah terpikir dia bisa makan sampai segemuk ini.
Kaisar, bukankah kamu paling suka orang gemuk? Sekarang saya sudah segemuk ini. Saya bahkan lebih gemuk dari Jiang Qinsui. Cepatlah bawa saya ke istana. Saya ingin jadi permaisuri. Kapan aku bilang suka orang gemuk? Kalau begitu, kalau kamu tidak suka orang gemuk, kenapa kamu hanya memanjakan Jiang Qinsui? Saya. Aku mencintai selirku karena dia baik hati. Cerdas dan berani, kamu hanya melihat tubuhnya yang gemuk. Kamu dangkal seperti ini, mana mungkin disukai? Liu Miannian, sungguh tidak terduga. Kamu bisa berubah seperti sekarang. Sebenarnya dengan bakat dan kemampuanmu, kamu bisa hidup lebih baik, tapi malah dirusak oleh keburukanmu. Jiang Qinsui, jangan di sini. Sudah untung malah sok baik, diamlah, sampai sekarang. Kamu masih mau menipuku, wanita jahat, semoga kamu mati buruk. Saya. Kamu, permaisuri jangan marah. Liu, sebelumnya aku lihat kamu jahat. Khawatir kamu menyakiti Inin, sekarang lihat. Ternyata tidak ada artinya, kamu seperti ini. Setelah meninggalkan Bofu dan Nanan, kamu bukan apa-apa. Kaisar, kenapa kamu bisa bilang begitu? Saya Mian Mian yang paling kamu cintai. Bukankah kamu paling suka orang gemuk? Sipat bawa saya ke istana. Kalau begitu Kaisar, saya tidak jadi permaisuri. Asal kamu bawa saya kembali ke harem, jadi selir juga boleh. Baiklah, lihat ketulusan saya. Bawa saya kembali ke harem. Tidak mungkin. Cepat pergi. Kaisar tidak membawa saya kembali ke harem, saya tidak pergi. Yang mulia, Liu Miannian ini sungguh mencintaimu sepenuh hati. Sayang, jangan mengolok-olokku. Sekarang lihat dia saja kepala saya pusing, cepat usir dia. Baik. Kaisar, Kaisar lihatlah aku. Kaisar, akulah Mian Mian yang paling Kaisar sayangi. Pasti Kaisar masih mencintaiku, kan? Lihat badanku sudah jadi segemuk ini, Kaisar. Cepat pergi. Kaisar pasti tidak mau memberitahu, makanya begini. Kumohon, lihat aku sekali lagi Kaisar. Kaisar. Lihat, apakah aku cantik? Cepat lihat. Bukankah aku wanita tercantik di ibu kota? Aku permaisuri. Kaisar tahu? Akulah permaisuri. Orang gila dari mana? Pergi sana. Akulah permaisuri. Akhirnya aku jadi permaisuri. Akulah permaisuri, Kaisar. Aku sangat mencintaimu. Akhirnya aku jadi permaisuri. Liu Mian. Siapa kau? Berani sekali bicara seperti ini padaku. Aku ini permaisuri. Perempuan lacur. Dulu di rumah hiburan Yihong. Sudah kucelakai, tapi kau masih bisa kabur. Sekarang jadi segemuk ini, mana bisa melayani tamu? Cepat kembali ke Yihong Yuan. Dengan harga dulu. Kau harus menyikat toilet 50 tahun baru lunas. Ayo. Aku tidak mau balik. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Waktu bahagia tiba. Sambut Kaisar dan Permaisuri. Sambat Kaisar. Sambut Permaisuri. Berdirilah. Terima kasih Kaisar. Terima kasih Permaisuri. Mulai hari ini, Putri Markuis Zhenbei, selir Jiang Qinsui ditetapkan sebagai permaisuri. Memimpin harem. Mulai sekarang, aku tidak akan mengambil selir lagi. Hanya mencintai permaisuri. Para menteri harus menghormati permaisuri seperti menghormati aku. Perintah permaisuri adalah perintahku. Kami patuh pada titah Kaisar. Semoga Permaisuri berumur panjang dan sejahtera. Nanan, seumur hidupku hanya mencintaimu. Takkan pernah mengkhianatimu.